di sepanjang zona subduksi di Indonesia bisa menyebabkan dampak yang meluas. Meskipun Kota Depok tidak terletak di pusat gempa secara langsung, namun efek guncangan dan potensi sekunder seperti kerusakan infrastruktur dapat mengganggu pelayanan kesehatan dan mengancam keselamatan masyarakat. Kota Depok juga sebagai tenaga kesehatan cadangan jika kabupaten kota sekitarnya terdampak bencana. Ya, ini kita sudah lakukan juga ketika daerah lain terdampak bencana, kita juga mengirimkan SDM ya dan bantuan lainnya pada daerah yang tertimpa bencana. Sektor kesehatan memiliki peran krusial dalam setiap fase bencana, dari mulai mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan. Puskesmas, rumah sakit, dan dinas kesehatan harus siap merespon situasi secara cepat dan efektif. Nah, oleh karena itu, pada pertemuan hari ini tujuannya untuk menyatukan pemahaman dan memperkuat koordinasi dari semua pihak dalam menghadapi potensi gempa besar. Kita hari ini eh, hadir narasumber bersama kita, ahli geologi dari Universitas Auckland. Ini merupakan satu kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk bisa menimba ilmu, pengalaman ya dari beliau, sehingga nanti kita dapatkan pemahaman ilmiah tentang gempa dan mitigasinya yang nanti bisa membantu kita merancang strategi berbasis bukti ya, atau evidence based untuk mengurangi resiko dan meningkatkan kesiapsiagaan. Sementara itu dari perspektif Kementerian Kesehatan nanti kita juga akan mendengar ya, dan kita akan belajar mengenai kebijakan dan langkah-langkah respons kritis ya, respon krisis yang bisa langsung diterapkan di Kota Depok. Nah, saya berharap diskusi ini bisa menghasilkan langkah konkret ya, mulai dari peningkatan kesiapan fasilitas kesehatan, ya, penyusunan prosedur operasional standar atau SOP penanganan bencana, hingga simulasi terpadu antara layanan kesehatan dan sektor terkait ya, mulai dari eh, tingkat dasar di puskesmas maupun nanti di tingkat lanjutan di rumah sakit. Dengan kolaborasi dan kesiapan yang matang, kita dapat meminimalkan dampak dari bencana dan melindungi sebanyak mungkin nyawa manusia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, eh, mari kita jadikan pertemuan ini sebagai satu sarana, satu momentum untuk memperkuat komitmen dan kerjasama kita dalam menghadapi segala potensi bencana yang ada. Dan saya yakin dengan koordinasi yang baik, ya didukung dengan ilmu ya dan pemahaman, nantinya kita dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik dan lebih tangguh. Terima kasih atas kesediaan narasumber dan partisipasi semua pihak, seluruh peserta dalam mengikuti kegiatan ini. Selamat mengikuti pertemuan. Semoga kegiatan ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesiapsiagaan bencana di Kota Depok. Demikian yang bisa saya sampaikan. Walaupun tadi sudah dibuka ya oleh MC ya, saya kembali buka dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Mitigasi bencana gempa bumi megatrust dari kesiapan sektor kesehatan Kota Depok dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke MC. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok atas sambutan dan membuka acaranya. Sebelum acara selanjutnya, perkenankan kita mengambil foto bersama terlebih dahulu ya, Bu. Ada 3 slide. Diharapkan membuka kamera semua. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1. Masih ada yang belum buka? 1, 2, 3. Slide terakhir. Oke, 1, 2, 3. Baik, untuk acara selanjutnya, adalah paparan materi-materi akan dipandu oleh moderator, yaitu Dr. Ika Herayana Noviani. Untuk selanjutnya kami serahkan langsung kepada Dr. Ika. Waktu dan layar dipersilakan. Ya, Dokter Ika, mohon izin saya pamit ya. Saya akan berlanjut ke kegiatan yang lain. Mohon maaf nih tidak bisa mengikuti kegiatan. Ya, nanti bisa mengikuti rekamannya nih kebetulan di record juga ya. Terima kasih Bu Widiana dan Pak Alusya. Ini Pak Alusya langsung dari Auckland atau di Indonesia nih Pak? Penasaran saya. Saya saya di Auckland, alhamdulillah. Oh di Auckland ya, memang ngajar Iya. di sana ya? Oh, Lagi, lagi ini lagi lagi apa studi? lagi studi, lagi Oh lagi meneliti. studi Iya. ya. Oke, Iya. ya. Ya terima kasih Pak atas kesediaannya. Siap, Ya saya sama-sama Bu. izin Terima kasih pamit banyak. ya. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kepala Dinas Kesehatan Dr. Mari Liziawati atas sambutannya dan dukungannya penuh terhadap acara kita pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman sekalian di Indonesia. Selamat malam buat Pak Lutsyah Lutfian. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya dan terima kasih sudah berkenan berbagi dengan kami semua. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kami langsung memperkenalkan kepada teman-teman sekalian narasumber kita pada siang hari ini. Beliau bernama Bapak Alutsyah Lutfian. Beliau asisten riset bidang kebumian. Saat ini beliau sedang menjalani pendidikan PhD di bidang geologi di The University of Auckland, melakukan riset geofisika untuk mengetahui lokasi patahan dan arsitektur internal gunung api di Auckland dan di apa ini Pak Wangare Ya, yang betul. di sana ya Pak ya. Di New Zealand ya teman-teman ya, Ya. kalau yang belum tahu University of Auckland ada di mana, ada di New Zealand. Kemudian eh, beliau S2-nya juga di Auckland juga di bidang vulkanologi dari tahun 2016. Berarti kalau sampai sekarang udah 8 tahun ya Pak? Oh, Um, itu apa? Maaf, itu di CV-nya saya teman lupa ngedit, itu harusnya di S2 di Kyushu University Jepang. oh di Jepang. Iya, Oh ya nggak baik. masalah, nggak apa-apa. S2-nya di Jepang. Di Yes. Jepang beliau meneliti tentang eh, karakter kerikil hasil letusan Rinjani abad ke-13. Jauh Yes. sekali Pak ya, abad ke-13, tapi diteliti sekarang bisa ya Pak ya, luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah bisa. Kemudian S1-nya geofisika di UGM, melakukan penjajakan visibility method SPD, barang apa itu nanti eh, aku tanya aja ke beliau ya, pada gravitasi untuk mengetahui lokasi struktur geologi di bawah kawasan kota Bojonegoro dan sekitarnya. Beliau saat ini mengolah data geologi dan geofisika di area Auckland dan sekitarnya untuk kepentingan publikasi ilmiah dan diinformasikan ke masyarakat sekitar. Kemudian pernah tahun 2022 sampai 2023 peneliti bidang lingkungan level 2 pada Green Expert. Kalau di kesehatan adanya Gen Expert, Pak.
Kalau ini green expert ya, kita juga nggak tahu ya teman-teman ya. Kalau di kita gen expert buat apa mendeteksi kuman TB pada dahak. Kemudian beliau lahirnya di Ciputat nih teman-teman, Tangsel, pada 2 Oktober 1993. Baik, nanti kalau ada yang pengen nanya-nanya, akan silakan lebih banyak lagi bertanya kepada Pak Alutsiah Lutfian. Panggilannya Ya, apa? Fian aja, Fian. Iya, Pak Fian. Fian, ya. Ya, saya kalau pas baca itu kayak mau baca alutsista gitu, Pak. Mbak Alutsiah Lutfian. Baik, silakan waktu dan layar kami persilakan Bapak Alutsiah Lutfian untuk memberikan Ya. pencerahan kepada kita agar bisa lebih baik lagi dalam mitigasi gempa megatrust dan em, juga meminimalisir terjadinya korban. Terima kasih. Silakan kepada Bapak. Oke, saya share screen boleh ya? Saya coba share screen. Um, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alutsiah Lutfian, panggil saya Fian saja. Saya lahir di Tangsel 2 Oktober 93. Untuk sekarang, insya Allah kalau balik ke Indonesia, saya balik ke Depok, di Komplek Villa Rizky Ilhami, sorry, di Klaster Arafah. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan sedikit yang saya tahu mengenai potensi gempa megatrust di Kota Depok. Sebentar ya, saya mau next one nggak bisa ya. Start. Nah, pertama-tama saya ingin mengenalkan pada pemirsa semua lapisan-lapisan di bumi. Saat ini kita berdiri di kerak, yaitu di lapisan terluar dari bumi. Kerak bumi ini terbagi menjadi dua, yaitu kerak lautan dan kerak benua. Kalau kita berdiri di Pulau Jawa, itu kita artinya berada di kerak benua. Kalau misalnya kita berlayar ke tengah laut Samudra Hindia, itu kita berada di atas kerak samudra. Seperti itu. Kerak samudra itu dia berarti batuan yang berada di bawah sama samudra luas, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, itu kerak samudra. Sementara lautan dangkal, pulau-pulau Indonesia itu terletak di kerak benua. Nah, kemudian kerak ini dia berdiri di atas namanya mantel. Nah, ini mantel ini lapisan yang kedua di bawah kerak. Dia ini sifatnya itu agak cair, seperti itu, agak cair. Dan dia bergerak. Jadi mantel ini bergerak, cairan di dalam mantel ini bergerak, dan dia akhirnya menggerakkan kerak. Nah, gerakan mantel yang akhirnya menggerakkan kerak ini menciptakan namanya perbatasan lempeng. Seperti itu. Itu nanti dia akan ujung-ujungnya akan menciptakan namanya gempa megatrust. Nanti kita akan mendalami lagi lebih lanjut. Nah, lapisan pertama adalah kerak yang berupa batuan keras. Lapisan kedua adalah mantel yang berupa cairan batuan. Lalu kemudian di bawahnya mantel ada namanya inti. Inti luar yang berupa cairan dan inti dalam yang berupa padat. Seperti itu. Nah, batuan dalam inti ini tidak pernah sampai keluar. Dia hanya berada dalam inti saja. Jadi kita hanya mendapatkan batuan dari mantel. Cairan dalam mantel itu kalau keluar, dia akan keluar dalam bentuk letusan gunung berapi. Menjadi lava, menjadi hujan abu, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Megatrust itu adalah susunan dari dua kata. Mega, yaitu artinya besar, dan trust artinya dorongan. Jadi, megatrust itu secara harfiah atau secara literal artinya adalah dorongan yang besar atau dorongan yang kuat sekali. Dorongannya apa? Dorongan antara dua lempeng. Jadi di sini kita memiliki garis hitam ini adalah Java Trench atau Palung Jawa. Sorry, ini annotation-nya tidak gitu. Sebentar ya. Nah, ini hitamnya adalah Java Trench atau Palung Jawa. Palung Jawa terletak sekitar 200 km di selatan Kota Depok. Nah, Palung Jawa ini adalah lokasi di mana dua lempeng itu bertabrakan. Yang di selatan adalah lempeng Australia, yaitu lempeng yang mencakup Australia, India, Selandia Baru.
Dan di utara, itu di Depok dan Jawa dan Sumatera, include Cina, include Rusia, Jepang, Jerman, itu adalah lempeng Eurasia. Jadi ini lempeng Australia, ini lempeng Eurasia, dia bertemu di Palung Jawa. Nah, karena lempeng Australia itu dia lebih tua, maka dia lebih berat, lebih dingin. Dia akan masuk ke bawah, seperti itu. Nah, masuk ke lempeng ini, dia akan menciptakan namanya gempa megatrust. Jadi kalau orang tanya, oh Depok dilewati berapa lempeng? Depok tidak dilewati beberapa lempeng. Depok hanya terletak di atas satu lempeng, yaitu lempeng Eurasia. Gitu. Dan perbatasan lempengnya di mana? Di laut ini, di Samudra Hindia, di Palung Jawa, 200 km di selatan Depok. Bukan di Krakatau, bukan di Merapi, bukan di Bali atau di mana, tapi di Palung Jawa. Nah, ciri-ciri utama gempa megatrust ini dia memiliki magnitudo yang sangat besar, biasanya di atas 6. Dan periode kejadiannya itu dia tidak sering. Jadi megatrust itu dia bisa terjadi sekitar 1 abad sekali, kira-kira seperti itu. Misalnya kayak Aceh. Gempa Aceh itu dia nggak setiap 10 tahun ada, nggak. Gempa Aceh itu dia paling 2004 terakhir kan. Sebelumnya itu tahun 1900 berapa? Semua yang ada di pertemuan ini mungkin belum lahir. Sebelum lagi mungkin 1800 sekian. Sebelum lagi mungkin pas VOC belum datang. Jadi itu bukan suatu kejadian yang sering. Tapi ketika dia terjadi, itu akan mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa yang sangat besar. Nah, oleh karenanya, tidak semua gempa diakibatkan oleh megatrust. Jadi megatrust itu pasti gempa, tetapi tidak semua gempa itu megatrust, gitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan miskonsepsi yang akan saya bahas di ini ada zona megatrust ya. Jadi lupa menunjukkan. Zona megatrust ini dia spesifik di Palung Jawa. Jadi tidak semua subduksi itu zona megatrust enggak. Hanya spesifik di situ aja. Jadi kalau ada gempa yang pusatnya terletak di luar zona megatrust itu bukan gempa megatrust berarti. Itu gempa tipe yang lain. Seperti itu. Nah, ini miskonsepsi yang ingin saya luruskan. Depok berarti lempeng apa aja? Depok berarti lempeng Eurasia, bukan di lempeng-lempeng A, lempeng B, lempeng C, lempeng Eurasia. Seperti satu lempeng saja. Dan Depok ini berada di lempeng Eurasia bersama-sama dengan negara-negara yang lain. Cina, Malaysia, Thailand, bahkan Jerman, bahkan Rusia. Karena lempeng Eurasia ini besar sekali. Eurasia itu gabungan antara Eropa dan Asia. Makanya dia besar. Jawa ini berada di ujungnya lempeng Eurasia. Jadi di pojokannya lempeng Eurasia banget. Nah, terus yang miskonsepsi yang kedua itu yang seharusnya adalah kapan lempeng bergerak. Lempeng itu selalu bergerak. Jadi tidak ada kata-kata lempeng itu berhenti bergerak, itu nggak ada. Lempeng itu selalu bergerak. Nah, terus yang mengakibatkan gempa apa? Memang gerakan lempeng, tapi gini konsepnya itu. Lempeng itu kan dia besar sekali ya, besar sekali. Dan karena dia saking besar itu dia tidak bergerak dalam satu gerakan yang macet gitu. Jadi dia ada perbedaan kecepatan. Jadi bagian yang Jawa itu bergerak kecepatan sekian, bagian yang Cina bergerak dengan kecepatan sekian. Kecepatannya beda-beda. Jadi satu blok lempeng besar itu dia kecepatan pergerakannya beda-beda. Nah, karena kecepatan pergerakannya beda-beda itu tadi, maka terciptalah retakan-retakan. Retakan-retakan itu dia terletak pada bagian lempeng yang kecepatan bergeraknya beda-beda. Seperti yang saya tunjukkan di gambar ini ya, di gambar sebelah kanan ini, kita melihat bagian selatan Jawa Barat, termasuk kayak Bandung, Garut, terus Sukabumi, itu dia bergeraknya cepat sekali dia, 1 cm per tahun. Tapi bagian utara itu dia bergeraknya pelan, cuma 5 mm per tahun. Kalau orang bayangin 5 mm itu seberapa? Kuku kita itu sekitar 1 cm. 5 mm itu setengah ujung kuku. Kira-kira seperti itu. Itu kecepatan pergerakan lempeng di daerah Depok. Nah, karena perbedaan kecepatan ini, maka terciptalah patahan. Di mana patahannya? Atau di mana sesarnya? Di sesar Cimandiri ini. Sesar Cimandiri ada di daerah Sukabumi dan Pelabuhan Ratu. Kayak gitu. Nah, ini saya menunjukkan video bagaimana gempa megatrust itu terjadi.
Dan itu gempa megatrust itu pasti selalu diiringi dengan tsunami. Coba ya kita setel videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita melihat kerak samudra itu dia masuk menelusup. Terus kemudian kerak gunung itu dia apa namanya menelusup juga, ikutan menelusup. Nah, kemudian ketika gempa megatrust terjadi, itu kerak apa namanya kerak benuanya dia melenting, melenting. Pelentingan batuan ini dia akan menciptakan tsunami. Coba kita setel lagi ya. Nah, ini dia menelusup masuk. Nah, setelah berapa ratus tahun melenting, terjadilah tsunami. Kira-kira seperti itu. Apakah ini bisa diukur? Bisa. Tapi baru ini aja kita mengukurnya. Itu di daerah Aceh, Toko Surtano atau Badan Informasi Geospasial sudah memasang namanya itu GPS permanen. GPS permanen dia mengukur seberapa cepat selempeng ini dia masuk ke dalam mantel. Seperti itu. Oke, next. Ini adalah efek gempa megatrust. Ada 3 efek yang ingin saya bicarakan kali ini. Yang pertama adalah tsunami, yang kedua adalah guncangan, dan yang ketiga adalah liquefaction. Liquefaction atau kita punya bahasa Indonesia, ya liquefaction aja. Yang pertama tsunami. Di sini ada beberapa penelitian yang sudah dipublikasi di jurnal Q1 internasional mengenai potensi tsunami di daerah Jawa Barat. Ketika ada gempa megatrust, tsunami ini akan terjadi dan menghantam daerah Jawa Barat bagian selatan. Kalau misalnya kita lihat di peta itu sebelah kanan itu, ini. Oh, sebelah. Ini. Daerah ini. Daerah Jawa Barat bagian selatan. Kalau ada megatrust terjadi, yang rawan itu daerah pantai selatan Jawa Barat, termasuk Pelabuhan Ratu, Bayah, terus daerah apa namanya itu, Ujung Kulon, Panaitan, dan sekitarnya. Itu rawan tsunami. Terus ada orang bikin isu tsunami bakal sampai Jakarta, enggak. Alhamdulillahnya enggak sampai seperti itu. Karena apa? Karena kita punya ini, Selat Sunda. Selat Sunda ini alhamdulillah dia akan mengurangi energi tsunami yang datang dari megatrust. Jadi ketika si tsunami itu keluar dari Selat Sunda, energinya sudah habis, insya Allah tidak akan mencapai Jakarta. Kira-kira seperti itu. Terus kalau misalnya tsunami seperti di Pangandaran gitu, kira-kira bagaimana ketinggiannya? Berapa meter dia masuk ke dalam daratan? Kalau jadi tsunami karena gempa megatrust di daerah seperti Pelabuhan Ratu, Bayah, itu kemungkinan ketinggian tsunami-nya itu 20 meter sampai 25 meter. Dengan ketinggian seperti itu, tsunami ini akan masuk ke daratan kira-kira sampai sejauh maksimal 2 sampai 3 km. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya di rekan-rekan dari Dinas Kesehatan ingin menyiapsiagakan masyarakat, itu nanti radius 3 km dari pantai itu mohon disiapkan untuk tsunami. Itu karena karena secara ilmiah sudah dihitung itu potensi tsunami sampai sejauh 3 km di bibir pantai. Nanti mungkin yang di atas 3 km bisa bermanfaat sebagai buffer. Misalnya yang di 3 km itu dia overload atau bagaimana, pasti overload. Nanti yang di luar 3 km bisa sebagai buffernya, kira-kira seperti itu. Oke, next. Saya clear ordering dulu. Efek gempa yang kedua adalah goncangan. Ini adalah risiko gempa yang paling mematikannya. Tetapi yang bermasalah adalah bangunannya. Bangunan ini yang ketika kena goncangan dia roboh. Nah, ini yang bikin korban jiwa itu terjadi. Terus yang kedua adalah tanah longsor. Orang misalnya lagi di kebun, lagi bekerja di kebun, lagi mancing di sungai, gitu kan. Atau longsor. Itu yang bikin jadi korban jatuh seperti itu. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Kalau longsor kita nggak bisa mengantisipasi ya. Tapi kalau bangunan runtuh itu biasanya karena kurangnya kepedulian atas standar bangunan.
kita punya SNI, tapi saya kurang paham apakah SNI ini sudah sudah di-adjust dengan standarisasi gempa di Indonesia atau belum. Saya kurang paham. Tapi kabarnya kalau saya dengar dari rekan-rekan di Quora, saya kan dulu aktif di Quora Indonesia menjawab pertanyaan-pertanyaan soal kebumian. Itu katanya sudah, gitu kan. Tapi mungkin bisa dicek lagi. Nah, ini kadang orang Indonesia tuh gini, nyewa kuli, maunya murah asal jadi. Nah, ini yang bikin bangunan jadi rentan roboh kalau kena gempa. Pasti tidak sesuai dengan SNI yang seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara mitigasi resiko guncangan terhadap bangunan ini? Kalau misalnya kita udah lanjut dibangun rumahnya, ya udah mau gimana lagi gitu kan. Tapi yang pasti kita perlu memiliki asuransi, perlu memiliki tabungan, lalu perlu memiliki lokasi pelindung atau titik kumpul. Jadi ketika guncangan rumah terjadi, kita perlu memahami bagaimana kita bisa berlindung dari guncangan, bagaimana kita bisa berlindung dari puing-puing bangunan yang akan mengenai kita ketika gempa, bagaimana kita berlindung menjauhi bangunan supaya kita tidak terkena guncangan dari tidak terkena puing-puing yang jatuh karena guncangan gempa. Nah, ini kalau saya di New Zealand itu memiliki prinsip yang disebut dengan drop, cover, and hold. Ketika ada gempa drop, menunduk, langsung menunduk, cover. Kita langsung mencari perlindungan di bawah meja, di bawah kursi, di bawah kasur. Pokoknya ada ada rongga selo di bawah furnitur itu kita langsung masuk ke situ. Itu cover. Hold. Tunggu sampai goncangan selesai. Jangan goncangan belum selesai kita langsung keluar karena panik. Itu prinsip ini sangat penting. Jadi drop, cover, and hold ini sama pemerintah New Zealand itu selalu disisipkan di Facebook. Jadi kalau misalnya kalau di New Zealand ya, kita lagi scroll Facebook gitu, biasanya di antara postingan itu muncul drop, cover, and hold gitu. Jadi istilahnya itu orang itu akan selalu teringat, oh drop, cover, and hold. Kita scroll lagi sosial media yang lain di Instagram misalnya, ada itu tampil di iklannya itu drop, cover, and hold. Jadi istilahnya tuh orang itu akan selalu refresh ingatannya, drop, cover, and hold, drop, cover, and hold. Ada gempa, drop, cover, and hold. Seperti itu. Itu kalau secara umum ya. Kalau misalnya kita di kasur, New Zealand punya namanya stay, cover, and hold. Jadi ketika kita terbangun karena gempa, diam, tarik selimut, lindungi kepala kita dengan bantal. Supaya apa? Supaya kalau ada misalnya gempa itu makin kuat, makin kencang, puing jatuh, sehingga kita ada bantal yang melindungi kita. Seperti itu. Itu stay, cover, and hold. Itu kalau di kasur. Kalau di kendaraan, itu ketika gempa terjadi, kita menepi, berhenti, tunggu sampai guncangan selesai. Kalau di mobil, stay di mobil. Kalau misalnya di motor, stay di motor, pakai helm. Jangan sampai helm itu dicopot. Soalnya kenapa? Kalau misalnya kita helm dicopot, nanti ada longsor gimana? Yang kita nggak tahu. Kayak gitu. Jadi di New Zealand ini, alhamdulillah, prinsip-prinsip mitigasi gempa ini udah benar-benar kayak di drill, tiap hari di drill gitu. Ya, nggak tiap hari kita kayak, ayo kita ini drop, cover, and hold tiap hari. Nggak, tapi misalnya kita kalau scroll sosial media itu pasti pesan-pesan itu akan selalu ada. Jadi itu yang namanya mitigasi secara secara aktif tapi tidak konvensional gitu. Orang kadang mikirnya mitigasi bencana itu kita harus di sekolah tiap minggu latihan drop, cover, and hold. Terus bunyiin sirene supaya simulasi gempa gitu. Oh, nggak selalu seperti itu. Itu terlalu disruptif, terlalu mengganggu. Oke, next. Setelah guncangan ini yang mohon maaf ini agak kurang terekspos oleh peneliti di Indonesia adalah likuifaksi. Padahal likuifaksi ini sama bahayanya atau bahkan lebih berbahaya dari guncangannya sendiri. Kita punya kasus di Palu tahun 2022 atau 2023, saya lupa tahunnya. Cuma di Palu ini likuifaksinya mengerikan. Itu sampai satu kampung hilang. Nah, bagaimana terjadi likuifaksi? Ini saya coba play videonya di sini ya. Semoga bisa nge-play. Nah, ini likuifaksi ya. Pasir sama air. Airnya di bawah, pasirnya di atas. Awalnya bisa, pasir air bisa. Terus di atas bangun rumah. Terus gempa terjadi. Kita lihat lama-lama mobilnya itu dia menelus dalam pasirnya.
pasirnya tercampur dengan air jadi basah, mobilnya ikut melusuk, rumah ikut melusuk. Ini likuifaksi, dia likuifaksinya statik. Kalau di Palu, dia nggak cuma seperti ini, dia likuifaksi sambil si lumpur itu dia bergerak ke bawah, bergerak ke arah laut. Jadi satu kampung itu hilang ya gara-gara itu, gara-gara selain dia ambles ke dalam si lumpurnya itu, dia juga ini hanyut ke laut. Nah, alhamdulillah, saya pikir Depok nggak sampai seperti itu ya, nggak punya resiko seperti itu, karena Depok ini kan jauh dari laut. Tapi biaya likuifaksi Depok ini masih belum ini ya, masih belum teridentifikasi dengan baik ya. Saya berharap kalau misalnya nantinya ada apa namanya, ada orang yang bisa mungkin sounding ke BNPB atau sounding ke BMKG atau ITB mungkin bisa tanya-tanya sama mereka apakah di Depok ini sudah ada penelitian mengenai potensi likuifaksi atau belum seperti itu. Soalnya likuifaksi ini permasalahannya adalah dia itu tidak bisa diatasi dengan bangunan tahan gempa. Dan faktor risiko yang sudah kami ketahui sebagai peneliti adalah tanah pasir atau tanah basah bekas hujan, tanah dangkal, dan guncangan gempa berlangsung lama. Jadi likuifaksi ini dia kalau gempanya cuma kayak 5 detik itu insya Allah nggak masalah. Tapi kalau kayak di Palu itu, atau kayak di Padang, itu yang gempa sampai 30 detik atau 1 menit, nah itu apa namanya risiko tinggi, gitu kan? Oke, so, sebelah. Nah, kemudian setelah saya membahas gempa megatrust, saatnya saya mencoba bergerak ke gempa non megatrust. Nah, gempa non megatrust di Depok itu disebabkan oleh tiga sumber. Yang pertama, gempa dari patahan lokal. Contohnya sesar Baribis dan sesar Cimandiri tadi yang saya bahas di slide sebelumnya. Yang kedua adalah gempa dari gerakan magma di bawah bumi. Ini resikonya datang dari Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango. Dan yang ketiga adalah gempa dari subduksi di dalam mantel bumi. Jadi bukan antara kerak sama kerak lagi, tapi ini adalah di dalam mantel. Jadi sudah masuk dalam mantel kedalaman ratusan kilometer di bawah permukaan bumi. Kalau gempa megatrust itu dia kedalamannya kira-kira biasanya 10-30 km, 60 km. Intinya kurang dari 100 km kedalamannya itu. Tapi kalau gempa yang subduksi dalam ini dia dari kedalaman 500 km, kedalaman 600 km. Nanti adalah gempa Jakarta magnitudo 7,5 tahun 2007. Orang-orang suka mikir Jakarta nggak ada gempa, Jakarta nggak ada gempa. Ada. Gempa magnitudo 7,5 ini orang pada lupa. Orang kalau saya tunjukin, Jakarta pernah gempa 7,5, lo kaget. Jakarta pernah gempa 7,5. Tapi karena dia kedalamannya itu 600 km, alhamdulillah getaran gempa itu sudah teratenuasi, sudah teredam, sudah habis duluan sebelum sampai ke permukaan bumi. Jadi pas sampai di Jakarta itu goncangannya biasa aja, nggak terasa apa-apa. Gempa Jakarta ini yang 7,5. Dulu kalau nggak salah nih saya ngerasanya waktu saya masih tinggal di Tangsel waktu itu. Jadi jam 11 malam tuh saya tidur kebangun. Toto itu apa gelas itu tutupnya pada jatuh, lontang, lontang, lontang. Saya pikir ini tikus paling, tidur lagi. Pagi-pagi muncul di koran headline news gempa 7,5. 7,5 pelan. Karena pelan gara-gara gempanya dalam. Mereka seperti itu. Nah, ini peta geologi area Jawa Barat. Saya ingin menunjukkan di mana risiko-risiko itu berada relatif terhadap kota Depok. Jadi yang pertama ini sesar Baribis. Sesar Baribis ini dia sudah terpetakan dari daerah Cirebon sampai daerah Karawang. Tapi daerah Karawang itu kita masih belum tahu. Kita masih belum tahu besarannya gimana kelanjutannya. Kita masih have no idea. Sesar Baribis ini dia adalah sesar naik. Sesar naik itu artinya jadi sesar naik itu dia ini blok, anggap aja ini blok Karawang, ini blok Purwakarta, naiknya seperti ini naiknya. Jadi blok Purwakarta itu dia naik, blok Karawang turun, seperti itu.
Terus Sabaribis. Terus yang kedua ini Saksi Mandiri Lembang. Saksi Mandiri Lembang ini saran cukup panjang. Kita udah tahu di mana saat ini berada, pemetaannya sudah cukup bagus, coverage-nya udah oke. Terus kita udah masang GPS juga di situ banyak sekali. Jadi orang-orang ITB itu udah meneliti saat ini tuh benar-benar kayak apa namanya complete lah pokoknya. Jadi kalau misalnya orang nanti mau tanya mengenai Saksi Mandiri Lembang, bisa hubungi peneliti-peneliti di ITB, terutama Pak Widiantoro, itu ahlinya Saksi Mandiri Lembang. Nah, Saksi Mandiri Lembang ini dia, alhamdulillah, dia aktif bergerak. Jadi dia nggak macet-macet bergerak. Jadi dia bergerak. Jadi di sana kalau satu dia lancar gerakannya itu istilahnya alhamdulillah nggak bakal terjadi gempa besar. Nah, tapi kalau satu dia bergerak itu terlalu pelan, misalnya kayak gini, pelan. Nanti ketika energi yang numpuk, dia meleting gempa besar. Tuh, gitu. Alhamdulillah Saksi Mandiri Lembang ini kalau saya lihat datanya, ini belum dipublikasi ya, tapi saya lihat datanya secara quick look aja gitu. Secara sekilas itu alhamdulillah kayaknya dia aktif bergerak, jadi insya Allah potensi gempanya nggak begitu besar, cuma tetap kita perlu ingat ini patahan ya akan melakukan pasti akan jadi gempa suatu saat, tapi kita nggak tahu kapan gempanya. Sabaribis dan Saksi Mandiri Lembang ini jaraknya dari Depok itu kurang dari 100 km. Jadi kalau misalnya suatu hari 2 hari ini dia mengalami gempanya mereka nggak sampai gempa 8 skala 8 tuh enggak. Kalau kayak Baribis, Lembang itu paling gempa maksimal skala 6. Cuma yang namanya gempa skala berapapun di atas 3 itu pasti merusak. Jadi itu kita perlu waspada. Tuh. Terus Gunung Salak dan Gunung Gede ini juga sumber gempa vulkanik ya kalau kita sebut ya. Jadi ketika magma itu dia naik, dia akan bergesekan dengan batuan sekitarnya dan akan menciptakan gempa. Tapi saya pikir kalau Gunung Salak dan Gunung Gede ini resikonya lebih ke abu vulkanik, bukan karena gempanya. Jadi kalau misalnya terjadi gempa di kedua gunung ini, malah kita waspada akan meletus, bukan waspada karena gempanya, seperti itu. Kira-kira gitu. Nah, ini saran dari saya, mungkin kayak saya nggak begitu paham mengenai sistematika emergency crisis di Indonesia itu seperti apa. Saya kurang paham terang aja. Cuma ini mungkin ya anggap aja kayak masukan dari orang awam lah seperti itu. Nah, ini yang pertama adalah mungkin Dinas Kesehatan perlu berkoordinasi dengan BPBD sebagai badan yang mengurusi penanggulangan bencana di daerah. Terus untuk individu, untuk keluarga, mungkin asuransi ini perlu ya, asuransi rumah, asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Lalu kemudian kit siaga bencana. Ini kit siaga bencana ini di New Zealand udah umum ya menyiapkan kit siaga bencana. Kit siaga bencana ini biasanya berisi pertama makanan dan minuman yang tidak mudah kadaluarsa. Misalnya makanan kalengan, air mineral, itu penting. Terus yang kedua, senter dan baterai. Yang ketiga, first aid kit atau P3K. Terus yang keempat itu adalah sanitasi atau sabun yang tidak perlu air. Jadi kayak Dettol yang bisa sabun cuci tangan tanpa air itu istilahnya. Terus yang kelima itu adalah sleeping bag. Kita nggak tahu apa kita bisa dapat shelter apa enggak setelah bencana terjadi. Nah, kita punya sleeping bag. Sebenarnya kalau misalnya kita nggak dapat shelter, kita bisa tidur di mana aja dengan sleeping bag itu. Terus yang keenam adalah alat komunikasi. Alat komunikasi ini orang kadang mikir, oh smartphone. Boleh. Tapi smartphone ini permasalahan adalah dia punya obsolescence. Jadi dia punya planet obsolescence atau kerusakan yang sudah dijadwalkan. Kadang kalau misalnya kita beli smartphone murah-murah itu kan 2 tahun udah rusak, 3 tahun udah rusak. Nah ini jangan pakai itu. Yang dimaksud alat komunikasi itu yang tahan lama. Kayak misalnya HP Nokia gitu kan. Seperti itu. Terus yang ketujuh, baju ekstra. Yang kedelapan itu kacamata. Jadi kalau misalnya kita punya kacamata atau alat dengar, kita copy 2. Satu kita pakai, satu lagi taruh di kit jaga bencana.
Terus yang kesembilan adalah obat-obatan, terutama obat-obatan yang terkait sama penyakit individual ya. Dan yang terakhir adalah dokumen-dokumen kayak ijazah, kayak sertifikat tanah, terus apa namanya itu eh, rekam medis, kira-kira seperti itu. Itu kit siaga bencana penting. Jadi di New Zealand tuh ini udah pengetahuan umum ya. Jadi semua orang udah punya kit siaga bencana masing-masing. Cuma kalau di Indonesia mungkin kita perlu nyatin lagi supaya orang itu lebih resilient, lebih tahan ketika ada bencana. Terus mungkin yang terakhir adalah ya mungkin untuk ibu PKK saya mengusulkan supaya ada drill siaga bencana rutin ya. Jadi misalnya setiap setengah tahun, tiap setahun gitu kan. Itu istilahnya kalau di Indonesia kan ibu-ibu itu bisa mempengaruhi suaminya supaya kayak Pak kita jaga bencana gitu. Jadi istilahnya itu apa ya? Kita nggak perlu menggerakkan semua, tapi cukup satu orang. Nanti orang itu bisa jadi perwakilan untuk menggerakkan satu keluarga. Kira-kira itu dari saya. Em, Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini Pian atas sharing materinya. Baik teman-teman Puskesmas, teman-teman rumah sakit dan teman-teman di Dinas Kesehatan, mumpung kita punya narasumber yang memang berkecimpung di bidang geologi, eh, silakan kalau ada pertanyaan silakan raise hand atau boleh menulis di chat. Oke, 2 pertanyaan. Setelah itu nanti tanya jawab sebentar, baru kita akan ke materi berikutnya. Baik, silakan. Ya, silakan Pak Asep Fathur Rahman dari PSC 109 ini ya. Silakan, Mas Asep. Kang Asep. Ya, dokter baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan, Kang Asep. Eh, Pak, saya mau nanya. Kalau di Depok kan yang tadi Bapak bilang itu kan ag- eh, tidak risk banget untuk megatrust ini sebenarnya. Lalu ada nggak sih pro dan kontranya dari isu dari megatrust yang ini yang akan terjadi atau yang bakalan terjadi di Depok ini? Singkat aja sih Pak dari saya. Mungkin itu saja Pak. Makasih banyak waktunya. Enggak, Pak Pian. Terima kasih Pak Asep atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau saya bilang risiko megatrust ini di seluruh Jawa lumayan besar ya Pak ya. Cuma kapan terjadinya itu kita nggak tahu. Terus apa namanya? Jadi yang bisa kita lakukan untuk saat ini ya hanya memitigasinya aja seperti itu, mempersiapkan diri supaya ketika ada megatrust itu terjadi kita nggak kaget, kita siap. Kita udah lillahi ta'ala, sudah apa namanya bersabdi pada Allah, sudah mempersiapkan segalanya, kit mitigasi bencana, drillnya itu kita udah tahu, drop cover and hold, segala macam udah paham. Jadi ya itu yang bisa saya berikan seperti itu. Jadi kita risiko itu ada, risiko itu besar. Saya katakan lagi risiko megatrust di Depok itu besar. Cuma kita nggak tahu kapan terjadinya. Jadi yang bisa kita lakukan yang persiapan diri. Kira-kira seperti itu. Gimana Pak Asep? Sudah terjawab, Pak Asep. Jadi kalau Depok itu tetap bisa ngerasain ya, Pak ya? Itu kira-kira kalau dirasakan di Depok itu segede apa, Pak, guncangannya, Pak? Masih mute, Pak Pian. Oh ya maaf, segede apa guncangannya? Saya kira mungkin cukup untuk ini ya, untuk apa bangunan-bangunan yang kecil-kecil itu mungkin cukup untuk retak mungkin ya, retak runtuh itu mungkin bisa itu seperti itu. Kita bayanginnya, kita bandinginnya itu kita belajar dari Pangandaran 2000 berapa itu saya lupa. 2006 atau 2007 itu Pangandaran itu. Kita belajar dari situ. Jadi Pangandaran itu kan dia sebenarnya gimana ya? Saya anggap itu dia megatrust sebenarnya. Pangandaran itu 0,7 0,8. Ada tsunami-nya juga. Dan dia guncangannya terasa sampai daerah Ciamis sampai Majalengka, dan itu benar-benar kayak bangunan itu retak.
sampai radius seperti itu. Jadi kalau misalnya ada megatrust di selatan Depok, ya otomatis Depok ya mungkin bakal ada ya beberapa yang hancur mungkin kalau misalnya ada di megatrust. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Pian. Ada lagi di antara teman-teman yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, gantian moderator bertanya nih. Sambil menanti pertanyaan yang lain ya Pak, kami tertarik dengan tadi Bapak mengatakan tentang standar bangunan ya Pak ya. Itu SNI ya Pak. Bapak bilang tadi atau saya salah dengar tadi. Mohon penjelasan Pak, itu kira-kira bisa melihat di mana ya Pak, apa namanya speknya yang kira-kira yang aman terhadap guncangan gempa itu Pak. Nah itu saya kurang paham itu biasanya anak teknik sipil itu Bu yang apa namanya yang mempelajari seperti teknik sipil. Kebetulan saya nggak mempelajarinya. Cuma saya tahu dari diskusi di Quora itu ada orang yang teliti SNI SNI itu, oh ya sudah, berarti emang ada standarnya gitu. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Ya, Karena kita worry juga nih bangunan-bangunan puskesmas yang udah tahun 80-an dibangunnya gitu, Pak. Kadang-kadang masih agak aduh, gimana ini moga-moga aman kalau ada megatrust gitu. Ya. ya. Ini ada pertanyaan di chat nih, Pak. Selamat siang, bagaimana cara mengatasi rasa panik pada saat guncangan terjadi? Walaupun secara apa nih? Baik, kita pernah mengikuti pelatihan bencana dan bantuan hidup dasar. Pada dasarnya rasa panik pasti ada. Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Nah ini sebenarnya apa ya aspek psikologis dari apa namanya? Tadi siapa yang nanya? Saya, oke. Dari Puskesmas Harjamukti. Oke, dari Puskesmas Jambi. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya ini saya pertanyaan lebih ke aspek psikologis ya. Jadi bukan lagi ke geofisika geologi, tapi udah ke aspek psikologis. Eh, kalau di negara barat itu kan mereka kayak apa ya, kayak ditulis dengan cara fisiologis ya. Tarik nafas dalam gitu kan. Count to five, hitung dari 5, 4, 3, 2, 1, hitung apa gitu kan. Atau apa namanya, self-soothing apa ya, self-soothing itu. Penenangan diri, dengan ngomong jangan panik, jangan panik, jangan panik, jangan panik, jangan panik. Cuma saya pikir itu metode ini kurang bisa diterapkan di Indonesia ya, karena Indonesia ini negara yang cukup spiritual. Jadi kemungkinan kalau misalnya nanti orang ingin apa ngedrill supaya gimana jangan panik ini mungkin saya pikir akan digabung dengan zikir ya mungkin ya. Zikir atau apa namanya untuk yang Kristiani mungkin apa namanya rosario gitu seperti itu ya. Kalau Islam mungkin zikir. Istilahnya ketika ada guncangan terjadi, mungkin astagfirullah, 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 ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Sambil ingat Allah, sambil apa, sambil mencari perlindungan itu kan. Misalnya Dr. Freno tadi itu menunduk, masuk ke bawah meja, tunggu sampai guncangan selesai, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kayak gitu mungkin kalau menurut saya ya. Ya, Jadi, terima tapi kasih. ya saya belum tahu ini udah ada yang melakukan apa belum. Ya kan seperti itu. Ya, 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 baik Pak. Ya. Ya, karena mungkin kan kalau panik tuh ilmunya jadi hilang gitu, menguap gitu Pak. Yang tadi tuh apa namanya suruh berlindung, cover, kemudian apa berlutut di bawah meja itu ya. Tadi Pak drop, kemudian Drop, cover, and hold. Drop, cover, cover, hold, hold. drop. Ya. Ah, ya, Ini di kayaknya Jepang. ini berarti ya PR buat promkes ini ya harus diulang-ulang gitu ya Pak. Iya, Promosi kesehatannya terus gitu ya, diulang-ulang gitu ya. iya. Cuma kalau di Jepang Biar itu kan, kalau panik nggak hilang. ya. Nah, kalau di Jepang itu kan kayak orang itu Kalau di Jepang, otomatis ya. Di Jepang itu kan, saya pernah di Jepang tuh kena beberapa kali gempa ya, dan gempanya juga lumayan kenceng kan. Nah, itu orang udah kalam dari sananya, udah kalam dari sana. Jadi kayak, kalau misalnya kita panik, justru sama orang Jepang tuh kayak dilihat, kamu tuh ngapain panik sih? Gitu. Kayak gitu. Orang Jepang udah ketika ada gempa tuh udah auto kalem, mereka udah automatically tenang gitu. Padahal orang Jepang nggak beragama gitu. Justru mereka bisa kalem itu, kita perlu tahu rahasia mereka gitu. Seperti itu. Orang Jepang itu. bangunannya sudah tahan gempa saya Pak. Beberapa tahan gempa, cuma Baik, terima kalau kasih. Ada pertanyaan? Hmm? Ya Pak, gimana Pak? Beberapa tahan gempa?
Oh ya, kalau di Jepang ada beberapa yang nggak tahan gempa kok. Jadi orang Jepang, jadi kalau misalnya dulu melihat kasus di Kumamoto, gempa Kumamoto itu 5,8 skalanya itu. Tapi kerusakannya itu Masya Allah sekali. Itu meluas. Jadi istilahnya beberapa tahan gempa ya, mungkin kalau kayak kota besar kayak Tokyo, Osaka itu ya mungkin. Tapi kalau kayak itu kan karena bangunan tua yang nggak di apa yang nggak terkontrol. Seperti itu. Terus potensi megatrust ini berapa skala gempa? Dilihat dari area yang potensi kerusakan kira-kira di daerah mana di Jawa Barat, Banten, hingga ke selatan. Kalau potensi megatrust ini skala gempa ini kemungkinan kalau saya kira-kira ya ini kira-kira aja ya mungkin skalanya sekitar 8, 7 mungkin 7 mungkin paling tinggi itu. Kalau kerusakan mungkin ya itu daerah Depok itu mungkin nggak begitu parah. Tapi kalau daerah yang udah Bogor ke selatan tuh pasti bakal parah pasti itu. Pasti bakal parah. Nah, ini saya selalu Dinkes Kota Depok. Apakah kita juga bisa seperti Jepang ya Pak? Kira-kira persiapan apa yang dibutuhkan sehingga kita bisa menghadapi bencana? Itu tadi orang Jepang itu ini mereka itu apa namanya memahami tekanan sosial. Jadi misalnya itu ketika apa ya Jepang itu dia sama kayak kita juga orangnya julid. Jepang itu julid. Nah tapi sama mereka justru dimanfaatkan untuk mitigasi bencana. Jadi ketika secara sosial tuh orang-orang tuh kalem, ada orang yang panik, itu sama mereka tuh kayak diliatin kamu tuh ngapain sih panik? Justru orang yang panik tuh julitin gitu. Jadi ya mereka mau nggak mau harus tenang. Dan kalau misalnya orang-orang pada tenang, ya kita juga ikutan tenang gitu kan. Jadi kayak memanfaatkan trik psikologi yaitu apa namanya mempengaruhi massa. Jadi kalau orang lain pada tenang ya kita harus tenang. Kalau nggak tenang julitin. Jepang seperti itu Jepang. Jepang itu negaranya julid. Saya pernah ingat dulu ada gosip dari satu lab itu, ibarat ke lab lain itu tuh kita nggak tahu. Nanti tahu-tahu kita di lab lain tuh ditanyain kamu kemarin gini ya, gitu. Kok tahu? Iya kemarin sama sensei ini dia ngomongin kamu. Jadi ya kayak gitu. Jadi justru untuk Indonesia mungkin kita bisa memanfaatkan kesulitan itu untuk mitigasi bencana. Itu mungkin seperti itu, strategi untuk ke depannya. Ini cuma pendapat saya nggak tahu detailnya gimana, itu bukan bidang saya. Seperti itu. Oke, Ya. gimana Bu Moderator? Ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir nih ya dari Dr. Chandra nih ya. Beliau menanyakan tentang sesar Baribis Pak. Itu lewat lewat utara Depok atau enggak ya Pak gitu. Terus apakah kita perlu melakukan mitigasi dengan membuat kebijakan harus bikin bangunan tahan gempa seperti di Jepang gitu Pak. Oke, untuk Tentang Baribis ini sesar Baribis. ya, untuk Baribis ini saya belum yakin apakah dia melalui utara Depok atau enggak. Datanya belum ada datanya. Jadi kita belum tahu. Terus mengenai mitigasi bencana untuk jangan buat bangunan tahan gempa hujan. Oh jelas, jelas, jelas sekali harus itu. Jadi tapi ya itu karena itu bukan bidang saya kurang tahu nanti implementasinya seperti apa itu saya serahkan ke yang lebih ahli aja. Terima kasih Pak Chandra. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan teman-teman? Sebenarnya saya tadi mau bertanya tentang likuifaksi nih Pak. Tadi rekomendasi Bapak perlu dilakukan mapping tentang daerah area mana yang rentan terhadap adanya likuifaksi gitu ya. Meskipun Depok harusnya tidak, misalkan pun ada nggak akan separah di Palu ya Pak ya. Karena nggak langsung berdekatan dengan lautan. Itu mungkin kalau secara kasat mata ilmunya orang awam aja nih Pak, itu apakah misalkan daerah bekas rawa atau daerah apa nih Pak yang kira-kira nih berpotensi hal-hal seperti itu Pak? Oh jelas, daerah bekas rawa itu jelas dia pasti rentan likuifaksi karena itu kan kayak tanah dangkal ya. Rawa kalau diuruk itu dia nggak mengering, tapi dia cuma di bawah urukannya itu, rawanya itu. Dia tetap ada rawa tapi di bawah urukannya itu. Makanya kalau ada likuifaksi pasti dia akan sangat rawan sekali. Terus Satu.
Meskipun urukannya bukan pasir, Pak. Iya, iya. Saya di Reni itu, saya dulu di Tangsel. Tangsel itu kan dulu kan ini ya, saya dulu di Tangsel tinggal di komplek ya. Komplek saya itu kan dulu bekas rawa. Jadi kalau saya kan suka ngobrol sama tukang-tukang ojek di sekitar situ, cerita itu dulu rawa itu yang rawa-rawa. Oh, dia rawa terus diuruk. Oh, diuruk. Iya. Terus satu hari kan saya kan dulu kan tertarik sama ilmu bumi sejak kecil ya. Jadi kalau ada orang ngebor semut itu saya suka lihat gitu kan. Itu kalau bekas urukannya rawa, kalau yang kata apa? Sorry. Itu tempat-tempat yang kata orang dulu tuh rawa, terus diuruk. Itu kalau dibor tuh nggak sampai 5 meter keluar airnya itu. Itu kalau misalnya likuifaksi itu resikonya itu agak menyeramkan. Seperti itu. Kira-kira gitu. Baik, Pak. Tapi itu tadi ya, Pak ya, harus gempa yang skalanya besar dan lama ya, Pak ya, baru berpotensi Yes. itu ya. Yes, betul sekali. Ya, kira-kira berapa skala Richter tuh, Pak, kalau potensi likuifaksi itu Oh, di atas 6 itu biasanya. Di atas 6. di atas 6? Ya. Kira-kira, Pak, Depok itu ada potensi gempa di atas 6 nggak, Pak? Untuk saat ini saya nggak bisa ngomongnya, cuma istilahnya saya cuma bisa memberikan apa ya, memberikan oh ini ada risiko gempa di atas 6. Tapi untuk saat ini itu risikonya seberapa tinggi itu saya nggak bisa ngomong. Cuma ini kita belum persiapan untuk skenario gempa di atas 6 dulu kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Luar biasa diskusi kita hari ini, teman-teman. Jadi em, mungkin bisa saya simpulkan bahwa meskipun Depok itu jauh dari patahan dan penyebab gempa dan tidak ada potensi tsunami, tapi tetap ada potensi em, cedera terhadap manusia yang tinggal di Depok ini dengan adanya kerusakan bangunan ya Pak ya, kemudian tanah longsor dan mungkin adanya likuifaksi meskipun datanya belum kita dapatkan hingga saat ini. Dan untuk itu kita perlu juga melakukan mitigasi bangunan-bangunan dan kemudian sarana kesehatan kita untuk aman terhadap gempa dan juga koordinasi antar kita agar bisa melakukan drill ya Pak ya kepada masyarakat untuk drop, cover, and hold. Kemudian untuk bagi pasien-pasien yang berada di puskesmas Ponet maupun di rumah sakit untuk diedukasi melindungi diri menggunakan bantal ya Pak ya ketika terjadi gempa. Karena orang yang di rumah sakit pasti kan dia berbaring di tempat tidurnya dan susah untuk suruh nyari meja gitu ya Pak ya dengan infus yang terpasang. Jadi yang bisa dilakukan adalah mengcover kepala dengan bantal. Mungkin itu terima kasih kepada Bapak Alut Syah Lutfian atas ilmunya yang luar biasa. Izin nanti kami upload di YouTube ya Pak agar lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang Bapak sampaikan dan semoga memperluas keberkahan dari ilmu yang Bapak pelajari. Terima kasih. Kemudian kita beralih ya ke materi berikutnya yang akan dibawakan oleh Ibu Bapak Bapak Alessia Lutfian. Pak Pian masih bergabung dengan Masih insya Allah. kita atau ada acara lain? Masih. Mungkin bisa Terima mungkin kasih sejam. atas ya baik. Ya. Terima kasih Pak. Kemudian berikutnya adalah materi dari Dr. Widiana MKM. Dr. Widiana MKM ini adalah ketua tim kerja dari mitigasi, persiapan, dan ketahanan kesehatan di Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes. Beliau kami perkenalkan kepada teman-teman semua. S1 beliau adalah dokter, pendidikan dokter di Universitas Diponegoro. Di mana itu teman-teman Semarang ya, Undip. Kemudian MKM-nya, Master of Public Health-nya di Universitas Indonesia. S1-nya beliau
tahun 2007, kemudian S2-nya lulus 2018. Saat ini beliau menjabat sebagai, em, sebentar saya bacakan, ada di file lain. Iya, tahun 2020 sampai 2021, beliau adalah subkoordinator evaluasi di Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Kemudian sampai dengan 2020, Kepala Subdivisi Evaluasi Pusat Krisis Kesehatan. Kemudian 2021 hingga 2002, beliau menjadi Ketua Tim Kerja Ketahanan Kesehatan Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes. Saat ini Katimker Mitigasi Kesiapsiagaan dan Ketahanan Kesehatan Pusat Krisis Kemenkes. Pengalaman beliau pernah menjadi tim perumus program tenaga cadangan kesehatan, kemudian tim pelaksana pengembangan em, Pusat Komando Nasional (NCC) ya, untuk memperkuat sistem penanggulangan gawat daruratan tingkat nasional. Kemudian sebagai Satgas dalam tragedi Kanjuruhan untuk membuat prosedur penilaian risiko kesehatan dalam antisipasi insiden korban massal pada kegiatan olahraga. Pengalaman beliau ini dan saat ini pekerjaan beliau di pusat krisis yang berhubungan dengan krisis kesehatan dan mitigasinya akan sangat bermanfaat untuk kita semua, teman-teman. Karena itu mari kita dengarkan paparan beliau dan silakan teman-teman untuk bertanya. Kami persilakan kepada Dr. Widiana untuk memberikan pencerahan kepada kita sekalian. Silakan, Dok. Ya, baik. Terima kasih Dokter Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat-sehat selalu ya Bapak Ibu. Pejuang garis depan untuk krisis kesehatan dan kegawat daruratan ini ya. Saya lihat tadi banyak PSC bergabung di sini. Kemudian dari rumah sakit, dari puskesmas, dan dari dinas kesehatan ya. Baik, izin melanjutkan sesi kedua. Tadi kita sudah mendengarkan materi yang sangat menarik sekali ya terkait Megatrust. Mungkin ini kita mau melihat saat ini dari upaya mitigasi dan kesiapsiagaan kita di bidang kesehatan ya dalam menghadapi bukan hanya Megatrust sebenarnya tapi semua jenis ancaman ya baik itu dari faktor alam, faktor non alam maupun juga faktor sosial ya karena kita bekerja di bencana atau krisis kesehatan itu harus melihat ketiga faktor tersebut sebagai potensi untuk terjadinya krisis kesehatan. Izin share screen. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Ya, ini adalah outline untuk topik pembahasan dari paparan saya siang hari ini. Tadi sudah kita dapatkan secara komprehensif ya penjelasan terkait Megatrust di mana memang Megatrust ini menyimpan potensi gempa besar dan tsunami ya itu sebenarnya yang ditakuti masyarakat pada saat ini jadi sempat menimbulkan kegemparan ya akibat suatu infografis yang beredar di media sosial media massa ya terkait Megatrust ini. Sebenarnya kita menganggap Megatrust ini adalah suatu potensi ya, Bapak Ibu sekalian, potensi hazard atau potensi bahaya, potensi bencana sama sebenarnya seperti bencana-bencana lain, di mana memang Indonesia ini menyimpan potensi bencana yang sangat tinggi. Kalau kita lihat di maps paling atas sebelah kiri itu, ini datanya BNPB ya, Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2023 itu sejak beberapa tahun terakhir itu nggak ada wilayah di Indonesia yang rendah risiko bencananya. Jadi semuanya memang merah sama kuning, tinggi dan sedang. Jadi bukan hanya potensi terhadap Megatrust, tapi juga negara kita itu menyimpan potensi-potensi bencana lain tadi ya akibat faktor alam, faktor non alam maupun faktor sosial. Ya mungkin ini kesannya kok mengerikan sekali ya Megatrust. Memang mengerikan kalau terjadi ya karena potensinya gempa besar dan tsunami tadi sudah dijelaskan. Yang kita lihat di sini adalah bagaimana kita menyikapi potensi tersebut melalui upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko krisis kesehatan. Ya, ini yang mau saya garis bawahi dan saya stressing saat ini ya. Jadi
kita harus menyiapkan diri kita, masyarakat, bagaimana kita kurangi. Nah, ini adalah prinsip untuk pengelolaan risiko krisis kesehatan. Kesannya kayak rumus matematika ya di sini ya. Ada R sama dengan H kali V bagi C ya. Ini sebenarnya suatu pendekatan ya. Bapak Ibu sekalian, di mana risiko ini dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu hazard, kemudian vulnerability atau kerentanan, dan kapasitas. Di mana kalau nilai H sama V-nya ini besar, otomatis R-nya akan besar ya. Kalau rumus matematika kan gitu. Sebaliknya kalau C-nya besar, R-nya akan kecil. Nah, yang mau kita kurangi adalah si R ini. Jadi nilai si R ini tuh harus kecil ya. Risikonya harus kita kecil. Kita buat serendah mungkin. Nah, makanya yang harus kita lakukan adalah kita kelola hazardnya ini, kemudian kita kurangi kerentanannya di masyarakat, dan kita tingkatkan kapasitasnya. Ini adalah proses kita ya di dalam melakukan pengurangan risiko krisis kesehatan. Jadi upaya penanggulangan krisis kesehatan saat ini ada kesepakatan global ya yang sudah kita sepakati bersama melalui Sendai Framework, di mana upaya-upaya yang kita lakukan bukan lagi kita tinggalkan pada upaya tanggap darurat, tapi kita banyak melakukan upaya-upaya pengurangan risiko ya. Bagaimana kita mengurangi kerentanan di masyarakat ya, terutama kelompok balita, ibu hamil, BPK, lansia, kita lindungi mereka dan kita jadikan prioritas pelayanan kesehatan. Bagaimana kita meningkatkan indeks kesehatan masyarakat, ya, bagaimana kita meningkatkan proporsi masyarakat yang menerapkan PHBS, lalu kita perkuat struktur bangunan vaskesnya agar tahan terhadap bencana, dan kita lihat lagi lokasi dari vaskes tersebut, ya, apakah dia berada di lokasi yang dekat sumber bahaya. Karena makin dekat sumber bahaya, dia akan makin rentan. Itu yang kita lakukan pada saat kita mengurangi kerentanan. Di kapasitas, banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan ya, untuk meningkatkan kapasitas baik petugas maupun masyarakat. Ya, kita melakukan kajian risiko bencana, ya, kita petakan wilayah rawan kita di mana saja, bencananya apa, kemudian kita buat perencanaan penanggulangan krisis kesehatannya, kita buat sistem komando dan koordinasi. Early warning sistemnya juga kita perkuat lagi, SDM kesehatan, termasuk tadi ya sempat disinggung juga oleh Ibu Kepala Dinas ya, penyiapan tenaga cadangan kesehatan untuk membantu merespons daerah terdampak. Kita siapkan sarana dan prasarananya, penguatan pelayanan kesehatan untuk situasi krisis kesehatan, penyiapan Fasiankes yang aman bencana, mekanisme koordinasi, pembiayaan kesehatan, dan yang menurut kami sangat krusial, tadi juga sempat dibahas ya, didiskusikan, adalah pemberdayaan masyarakat. Bagaimana kita membuat masyarakat ini berdaya, ya, dia bisa menjadi peran utama agar mereka bisa menolong dirinya sendiri, bisa menolong temannya, tetangga sekitarnya, keluarganya terutama ya, karena itu yang banyak terjadi di kejadian-kejadian bencana besar, di mana banyak korban yang selamat itu karena ditolong oleh teman terdekatnya, keluarganya, ya, masyarakat yang ada di sekitarnya sebelum petugas kesehatan itu datang. Nah, di dalam manajemen penanggulangan krisis kesehatan, kita tahu ada fase ya, pra-krisis, kemudian saat krisis kesehatan, dan pasca krisis kesehatan. 3 siklus ini menjadi bagian kita di dalam melakukan pengelolaan krisis kesehatan. Doa kita selalu, kita nggak pernah ada situasi krisis ya. Maunya sih kita aman-aman terus ya, normal, situasi aman, damai ya. Makanya tadi kegiatan-kegiatan kita titik beratkan pada upaya pengurangan risiko, yang di mana pengurangan risiko itu banyak kita lakukan pada saat krisis kesehatan. Di sinilah kita memperkuat koordinasi dan kolaborasi ya melalui klaster kesehatan. Kementerian Kesehatan sudah sejak beberapa tahun terakhir ya melakukan advokasi kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, agar bisa membentuk klaster kesehatan. Klaster kesehatan itu dibentuk mulai dari level kabupaten kota, provinsi sampai dengan nasional. Ya, saat ini provinsi alhamdulillah sudah hampir 38 provinsi membentuk klaster kesehatan. Nah, kabupaten kota ini yang masih menjadi tantangan buat kita agar mereka juga bisa membentuk klaster kesehatan. Jadi klaster kesehatan ini adalah bagian dari klaster
penanggulangan bencana ya di bawah koordinasi BNPB kalau di level nasional dan BPBD di level pusat. Diharapkan kalau daerah membentuk kluster kesehatan ini kita bisa mempererat koordinasi dan kolaborasi pentahelix ya, bukan hanya ada unsur pemerintah di dalamnya, tapi juga kita melibatkan masyarakat ya, kita libatkan organisasi profesi, kita libatkan akademisi, media dan dunia usaha di dalam situ. Jadi semua bekerjasama, berkolaborasi untuk melakukan tadi upaya-upaya pengurangan risiko. Ya, kegiatannya tadi ya antara lain kalau di prakrisis itu ada kajian risiko, penyusunan rencana kontingensi, ya, mengurangi ancaman bahaya, mengurangi kerentanan. Ya, tadi sudah saya jelaskan juga sebelumnya meningkatkan kapasitas dan meningkatkan koordinasi kluster kesehatan dan kita bisa melakukan respons secara cepat dan tepat ya, karena kita sudah tahu istilahnya kalau kita banyak berlatih kemudian kita banyak berkoordinasi pada masa prakrisis, enak gitu kalau terjadi situasi darurat. Kita sudah tahu harus melakukan apa, kita sudah tahu harus koordinasi kemana kalau butuh bantuan. Nah, ya, karena kita butuh respons secara cepat dan tepat ya pada situasi darurat agar kita bisa mencegah kematian, kedisabilitasan, dan memastikan pelayanan kesehatan esensial juga tetap berjalan sesuai standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan. Jadi tugas kita pada situasi darurat bukan hanya menolong korban gitu ya, menolong korban yang terdampak langsung agar angka kematian dan kesakitannya rendah, tapi juga memastikan bahwa pelayanan kesehatan ini bisa tetap berjalan pada situasi darurat ya. Masyarakat dengan penyakit kronik bisa tetap mendapatkan obat-obatan ya. Kemudian ibu-ibu bisa tetap mendapatkan alat kontrasepsi misalnya. Kemudian anak-anak bisa tetap mendapatkan imunisasi. Nah itu. Jadi pelayanan-pelayanan esensial ini juga harus tetap berjalan di saat darurat. Nah pada saat pasca kita melakukan kajian kebutuhan krisis kesehatan untuk mengembalikan agar fungsi dari pelayanan kesehatan ini bisa kembali ke normal. Malah kalau bisa kita buat lebih lagi ya. Nah, itu fungsi itu tujuan dari kegiatan di pasca krisis kesehatan di mana kita mau melakukan build better, safer and sustainable. Kita kembalikan dia pada fungsinya sebelum terjadi krisis atau terjadi bencana, kita buat lagi dia lebih baik ya, lebih aman, dan kalau bisa dia sustain gitu. Jadi kalau ada bencana-bencana lagi, dia kuat ya, dia sudah kuat, tidak mudah rusak atau hancur. Nah, itu adalah program kita di dalam melakukan manajemen penanggulangan krisis kesehatan. Ya. Nah ini yang perlu kita ketahui bersama agar kita paham ya di dalam bagaimana sih kita mengantisipasi setiap kejadian bencana atau krisis kesehatan. Kita tahu upaya-upaya apa yang harus kita lakukan. Nah ini adalah upaya pencegahan dan mitigasi. Memahami risiko ya, tadi ada kajian risiko di mana hasil kajiannya nanti bisa kita gunakan untuk menyusun rencana kesiapsiagaan. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah bisa melakukan langkah untuk pengurangan risiko adalah membuat suatu rencana kesiapsiagaan. Ya. Itu bisa bentuknya adalah rencana kontingensi kalau di dinas kesehatan, bisa juga hospital disaster plan kalau untuk di rumah sakit ya, atau puskesmas disaster plan kalau di level puskesmas ya. Itu bisa kita buat saat ini sebagai upaya kita ya di dalam melakukan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Kemudian mengembangkan sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan ya untuk menjamin persediaan informasi krisis kesehatan yang cepat, tepat, akurat, dan handal. Kemudian juga menjamin persediaan dan akses terhadap informasi krisis kesehatan yang bernilai pengetahuan. Selanjutnya menyusun rencana penanggulangan krisis kesehatan. Ya. Nah, ini adalah bagian tadi ya. Setelah kita melakukan analisis risiko, kajian risiko, untuk langkah selanjutnya kita bisa melakukan menyusun untuk rencana ya, rencana untuk penanggulangan krisis kesehatan. Selanjutnya adalah peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas. Oh, sorry, kok pindah tunggu terus.
Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan aman bencana, di mana kita menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan itu harus aman, mudah diakses, serta berfungsi dengan kapasitas maksimal untuk menyelamatkan korban dan melakukan pelayanan kesehatan dasar. Yang terakhir adalah menyusun, mensosialisasikan, dan menerapkan kebijakan atau standar penanggulangan krisis kesehatan. Ini adalah upaya-upaya untuk kesiapsiagaan ya. Kita bisa meningkatkan kapasitas untuk sumber daya manusia baik di level manajerial maupun teknis melalui kegiatan simulasi atau gladi, kemudian kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat, membentuk emergency medical team ya, rapid health assessment team, menyiapkan logistik kesehatan yang memadai dan mengembangkan sistem peringatan dini. Kementerian Kesehatan punya 10 program utama ya saat ini sebagai upaya pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan di bidang kesehatan. Yang pertama adalah yaitu penguatan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu ya atau SPGDT ini ya. Ini adalah 10 program utama yang saat ini sedang kami lakukan, yaitu penguatan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu ya di tingkat provinsi dan kabupaten kota yang terintegrasi. Kita tahu ada PSC ya di kabupaten kota. Nah, PSC ini ke depannya kita mau semua bisa terintegrasi dengan National Command Center NCC yang ada di Kementerian Kesehatan. Baik itu sistemnya, kemudian sistem pelaporannya, kemudian juga mereka punya sarana prasarana yang terstandar juga. Jadi PSC ini nanti pelayanannya semua terstandar sama dan terintegrasi. Ya. Kalau yang belum terintegrasi saat ini masyarakat kalau nelfon ke 119 itu masuknya ke NCC dulu, pusat dulu, baru nanti di dispatch istilahnya ya ke PSC setempat. Nah, tapi kalau nanti semua sudah terintegrasi, ini bisa langsung diterima oleh PSC setempat. Jadi kan responsnya lebih cepat ya. Nah, itu tujuan kita di sini menguatkan SPGDT mulai dari integrasi sistem, kemudian juga sistem pelaporan, dan kita standarisasi untuk SDM-nya, sarana prasarananya, SOP-nya ya. Kita sudah mengeluarkan suatu pedoman baru di sini untuk PSC. Nah, itu bisa sebagai guidelines ya, atau referensi teman-teman di PSC dalam mengelola PSC-nya. Kemudian yang kedua adalah pemenuhan SDM kesehatan yang terlatih, kompeten, dan siap dimobilisasi untuk menangani krisis kesehatan akibat bencana melalui program tenaga cadangan kesehatan. Ya, ini adalah program yang kita launching akhir tahun 2022, sudah berjalan kurang lebih hampir 2 tahun ya saat ini, di mana melalui program ini kita menyiapkan SDM kesehatan yang nanti siap dimobilisasi untuk membantu daerah yang terdampak. Misalnya Depok sekarang di dashboard kami ya di sistem TCK sudah ada nih TCK dari Kota Depok. Ya. Nah, nanti TCK dari Kota Depok ini bisa kita mobilisasi misalnya untuk membantu misalnya ada bencana di daerah terdekatnya Depok mana ya, kayak di misalnya Bandung gitu ya, atau di Jakarta atau di daerah-daerah lain di Jawa Barat. Jadi kita utamakan memang mobilisasi adalah dari TCK yang terdekat dengan daerah terdampak. Itu akan kelihatan nanti di sistemnya, di dashboard kita. Nah, tujuan kita melalui program ini adalah kita punya database ya, baseline data, di mana di dalam dashboard tersebut kita bisa melihat sebaran TCK ada di mana saja, jumlahnya berapa, dan kompetensinya apa. Itu intinya. Dan semua sebenarnya bisa untuk jadi TCK, karena TCK ini adalah suatu program pemberdayaan masyarakat ya, di mana memang kita mengumpulkan relawan-relawan bencana agar kita punya datanya, dan kalau mau mobilisasi juga gampang. Program ini untuk yang terdaftar TCK-nya tidak diberikan insentif, gaji, atau honor, jadi sifatnya memang sukarela ya, sukarela. Tapi kalau nanti memang kita butuhkan untuk mobilisasi, kita bisa biayai untuk biaya mobilisasinya. Nah, yang kemudian adalah penguatan pusat krisis kesehatan regional, di mana pusat krisis saat ini punya 11 regional di seluruh Indonesia yang fungsinya adalah mendekatkan bantuan apabila terjadi krisis kesehatan. Ya. Jadi kalau butuh SDM, misalnya butuh logistik, nggak perlu itu kirim dari Jakarta, kita bisa kirim dari regional
pusat krisis kesehatan. Lalu penguatan dan implementasi rumah sakit aman bencana ini mungkin nanti yang mau saya bahas lebih luas lagi ya terkait implementasi rumah sakit aman bencana ini. Kemudian penyusunan rencana penanganan krisis ya. Tadi sudah sempat saya bahas juga. Kemudian peningkatan kapasitas SDM dalam penanganan krisis kesehatan. Saat ini juga kita sudah membentuk emergency medical team di seluruh provinsi dan kabupaten kota. TNI juga terlibat di sini ya. TNI juga sudah punya emergency medical team dan sedang proses global classification untuk IMT tipe 2 Indonesia. Jadi kita mau punya IMT yang terstandar WHO, terstandar internasional. Kayak kita sedang proses untuk global classification IMT tipe 2 Indonesia. Diharapkan nanti kalau kita sudah punya IMT tipe 2 ini lebih mudah bagi kita untuk membantu dalam humanitarian mission ya ke luar negeri, karena kita sering diminta untuk misi-misi ke luar negeri untuk bencana-bencana di luar negeri untuk mengirimkan tim. Ini yang sedang kami siapkan saat ini. Lalu pengembangan sistem informasi ya, pemenuhan sarana prasarana dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ya, ini penjelasan tadi dari masing-masing program yang sudah saya jelaskan. Ini untuk penguatan SPGDT yang terintegrasi ya. Nah, kemudian ini profil terupdate untuk tenaga cadangan kesehatan ya. Sekarang kita sudah punya lebih dari 18.000 tenaga cadangan kesehatan di seluruh Indonesia ya, tersebar di seluruh Indonesia. Ini kalau di sistem kami ini bisa terlihat nanti penyebarannya di mana saja, jumlahnya berapa nih, dan untuk kompetensinya juga kelihatan di situ. Dokter spesialis apa ya, atau dokter umum, dokter gigi, perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Juga untuk tenaga non kesehatan juga bisa mendaftar di dalam program ini. Nanti juga kelihatan ya untuk tenaga non kesehatannya semua terlihat di dalam dashboard. Untuk sistem registrasinya juga melalui dashboard TCK ini. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu ingin mendaftar bisa mengakses ke tenaga cadangan kesehatan.kemenkes.go.id ya. Ini adalah 11 regional yang dimiliki oleh pusat krisis kesehatan yang tersebar dari Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Papua ya. Jadi kita punya 11 regional yang tersebar di seluruh Indonesia yang fungsinya tadi untuk mendekatkan bantuan pada saat krisis kesehatan. Kemudian kita sekarang juga sedang menguatkan dan mengimplementasikan untuk rumah sakit aman bencana. Ini jadi salah satu indikator kinerja kami juga nanti untuk 5 tahun ke depan ya, mulai tahun 2025 sampai tahun 2029, di mana kita mau menguatkan rumah sakit. Ini sebagai plan of action juga ya dari ASEAN sebenarnya untuk implementasi rumah sakit aman bencana ini. Jadi bukan hanya program nasional kita, tapi ini juga jadi programnya ASEAN ya. Nanti ini akan kita bahas untuk implementasi rumah sakit aman bencana. Nah, kemudian adalah rencana untuk penanggulangan krisis kesehatan. Ya, ini penting untuk kita buat saat ini bagaimana kita mau mengantisipasi kejadian krisis kesehatan. Ya, kayak tadi kita bisa bikin nih, misalnya Rencon untuk megatrust ya. Jadi nanti di dalamnya isinya adalah Rencon, gempa, dan tsunami, misalnya untuk kota Depok gitu ya. Jadi Depok bisa bikin rencana kontingensi. Kita bisa melibatkan lintas sektor. Ini harusnya di-lead oleh BPBD, tapi teman-teman di kesehatan kalau ingin menginisiasi dulu, misalnya belum punya Rencon nih, Depok ya belum punya Rencon untuk gempa dan tsunami, bisa kita inisiasi, yuk kita bikin dulu Rencon bidang kesehatannya ya. Nah, nanti kita bisa ajak teman-teman BPBD untuk membuat Rencon daerah secara keseluruhan ya. Jadi sebenarnya kesehatan itu bagian dari Rencon yang dibuat oleh daerah. Tapi kalau daerah belum punya Rencon, kita kesehatan bisa berinisiasi dulu untuk bikin Rencon ya. Jadi banyak rencana-rencana penanganan krisis kesehatan bukan hanya pada saat pra, tapi juga ada perencanaan saat darurat, kemudian juga saat pasca ya. Kalau rencana darurat itu namanya rencana operasi, kalau saat pasca rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, pada situasi pra kita bisa bikin Rencon ya, kita bisa bikin hospital disaster plan atau puskesmas disaster plan yang sifatnya memang nanti spesifik ya untuk single hazard ya, suatu hazard tertentu. Nah, ini
kita sudah punya pedoman nasional juga yang bisa jadi guidelines ya untuk mencari referensi beberapa topik tentang krisis kesehatan di sini yang bisa dibaca nanti oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk pedomannya ini kita bisa baca, bisa download ya di link. Ini ada linknya. Nanti bisa download di sini sendiri kalau memang tertarik ya untuk membaca isi dari pedoman ini. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas untuk tenaga cadangan kesehatan. Nah, karena kita sudah punya tenaga cadangan kesehatan, makanya pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas yang kami lakukan saat ini kita banyak fokus untuk PCK ya. Mulai dari pelatihan untuk manajemen krisis kesehatan, kemudian untuk emergency medical team, dan kita juga melakukan gladi. Tahun lalu kita 2 kali melakukan gladi nasional. Tahun ini gladi kita serahkan ke provinsi. Jadi setiap provinsi, 38 provinsi itu aktif melakukan gladi masing-masing dan kita danai di situ melalui dana dekonsentrasi. Jadi kita sudah melakukan kegiatan aktif ya untuk menyiapkan SDM kesehatan, berlatih. Kalau tentara itu nggak ada perang, mereka juga rutin latihan. Nah, kita juga orang kesehatan harus gitu, jadi rutin latihan. Dengan adanya kita rutin latihan ini, jadi kalau pada situasi darurat kita udah siap, udah tahu harus ngapain ya. Nah, ini adalah kegiatan yang kita lakukan. Nah, ini ada pelatihan untuk manajemen krisis, kemudian juga pelatihan untuk emergency medical team. Jadi Bapak Ibu kalau yang tergabung di dalam program TCK pasti nanti setiap tahun akan dapat panggilan undangan ya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di Kementerian Kesehatan. Kita kerjasama dengan Bapelkes ya untuk penyelenggaraan pelatihan-pelatihan ini. Ini adalah pelatihan-pelatihan tambahan juga yang kita berikan untuk tenaga cadangan kesehatan. Jadi ini adalah salah satu benefit ya Bapak Ibu kalau tergabung di dalam tenaga cadangan kesehatan. Selain pelatihan nanti juga bisa dapat penghargaan pada kalau kita dimobilisasi ya, kita ada sistem brevet juga. Jadi kalau sudah 5 kali misalnya turun ke lokasi bencana, nanti dapat brevet dari Kementerian Kesehatan. Terakhir kemarin kita berikan brevet kepada 5 orang ya, 5 orang TCK yang memang mereka sudah 5 kali atau lebih turun ke daerah bencana. Kemarin disematkan langsung oleh Bapak Wamen ya untuk brevetnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pembinaan yang kami lakukan untuk TCK. Nah, ini TCK IMTP 2 Indonesia yang memang berasal dari berbagai unsur, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Jadi ini punyanya Indonesia, bukan punya Kementerian Kesehatan. Karena ini melibatkan multisektor di sini ya, dan didukung oleh Menteri Kesehatan juga. Ini sedang proses global classification oleh WHO agar kita punya IMT yang terstandar internasional. Kemudian kita juga didukung oleh teman-teman di TNI ya, mereka juga ikut membentuk IMT tipe 1 di masing-masing matra yang ada di TNI. Demikian juga di provinsi dan kabupaten kota ini alhamdulillah target kami tahun ini 514 kabupaten kota itu sudah punya IMT. Ya, kita sudah latih, kemudian juga sudah dikukuhkan. Jadi setiap kabupaten kota sekarang sudah punya IMT harusnya. Ya, karena kita sudah melatih dan juga membentuk IMT tersebut di seluruh kabupaten kota. Demikian juga dengan di provinsi. Nah, kami juga mengembangkan suatu sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan. Ini kabupaten kota juga sudah banyak yang kita latih ya. Ini bisa digunakan oleh teman-teman di Dinas Kesehatan kalau ingin memberikan laporan krisis kesehatan secara real time ya. Jadi bisa mengakses sistem ini. Kita sudah pernah bagikan username dan password agar teman-teman di Dinas Kesehatan ya untuk pemegang data informasi krisis kesehatan bisa mengakses sistem ini. Jadi nanti sistemnya pelaporannya nggak manual, tapi langsung ke record ya, terekam di dalam sistem ini. Nah, ini juga akan sebenarnya memudahkan pekerjaan teman-teman di daerah di dalam melakukan pelaporan dan menyimpan data. Ya, jadi nanti datanya akan tersimpan semua di dalam sistem ini, data-data bencana ya, kemudian upaya yang dilakukan ya. Nah, ini data yang bisa didapat melalui dalam SIPKK, ada laporan kejadian, ada matriks kejadian krisis, ada integrasi analisis risiko, integrasi data kejadian bencana BNPB, kemudian kita juga sudah memetakan vaskes di Indonesia mulai dari puskesmas sampai dengan rumah sakit. Bisa lihat juga dashboard untuk pemantauan terkait geologi, cuaca, gempa, karhutla hingga status gunung berapi ya, dan sistem informasi yang berada di lingkungan Kementerian Kesehatan ya. Jadi kalau teman-teman di Depok sudah pernah dilatih untuk SIPKK ini pasti punya akses untuk ke dalam sistem ini. Ya.
Selanjutnya ada pemenuhan sarana prasarana untuk penanganan krisis. Ini bisa dimanfaatkan oleh setiap daerah ya, yang memang kalau terjadi krisis kesehatan ini kita taruhnya di regional. Jadi alat-alat ini bisa kita mobilisasi ke daerah yang membutuhkan. Ya, nah ini. Nah, yang terakhir adalah program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan krisis kesehatan. Saat ini kami sedang menggalakkan pelatihan untuk bantuan hidup dahsyat ya untuk masyarakat. Ini kita kerjasama dengan organisasi profesi. Teman-teman PSC pun kami lihat juga aktif sekali ya melakukan pelatihan-pelatihan BHD ini. Nah, ini adalah suatu langkah nyata yang akan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi mereka bisa menolong siapa saja ya. Kalau ketemu misalnya ada pasien yang butuh bantuan hidup dasar, butuh resusitasi jantung paru gitu misalnya. Nah, relawan-relawan netrati ini diharapkan bisa memberikan pertolongan pertama sebelum petugas datang ya. Nah, PSC ini bisa berperan serta aktif di dalam kegiatan ini. Ya, misalnya di Car Free Day, yuk kita bikin pelatihan BHD untuk masyarakat. Nah, itu bisa dilaksanakan. Itu yang saat ini juga kita lakukan ya. Kita dorong agar PSC itu bisa menggiatkan, mengaktifkan kegiatan-kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat ini, melatih masyarakat agar mereka bisa berdaya untuk menolong sesamanya. Ya, nah ini kegiatannya. Kita juga sudah menyiapkan suatu bentuk media edukasi ya, bukan hanya untuk dewasa tapi juga anak-anak. Jadi kita sudah menyasar anak-anak ya agar mereka juga terpapar terkait kesiapsiagaan bencana. Nah, ini materi-materi ini juga sudah kita masukkan dalam platform Merdeka Mengajar. Jadi bisa diakses oleh guru-guru di sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama ya, agar bisa mengajarkan kepada anak didiknya terkait kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana ya. Ini kita buat dalam bentuk komik agar anak-anak senang lihatnya ya. Kalau komik kan mereka senang lihatnya gambar gitu ya, banyak gambar dan ada punya bayangan di situ ya. Baik, kemudian topik selanjutnya adalah terkait rumah sakit aman bencana, di mana memang dampak bencana ini pada rumah sakit itu bisa secara langsung maupun tidak langsung. Ya, secara langsung kalau rumah sakitnya terletak di daerah terdampak bencana dan mengalami kerusakan, dampak tidak langsungnya adalah rumah sakit ini memberikan pelayanan pada korban yang melebihi biasanya. Pasti ada search capacity ya kalau terjadi krisis kesehatan. Atau bisa juga ini rumah sakit kena bencana nih karena menerima pasien dalam jumlah berlebihan ya di luar kapasitasnya ya. Nah, inilah perlunya kita melakukan manajemen agar kita nggak memindahkan bencana dari lokasi ke pasienkes ya. Kita perlu paham manajemen itu, salah satu fungsinya adalah ini. Ini adalah definisi untuk rumah sakit aman bencana menurut WHO ya, di mana rumah sakit itu harus aman bagi tenaga kesehatan, bagi pasien dan keluarganya, serta bagi sarana prasarana kesehatan di dalamnya. Ya, rumah sakit juga harus siap menghadapi berbagai ancaman risiko di masa depan, termasuk akibat perubahan iklim. Ada 3 perspektif di mana fungsi rumah sakit ini kita lihat ya, rumah sakit dan wilayah kerjanya, di mana rumah sakit ini bertanggung jawab memberikan pelayanan pada masyarakat di wilayah kerjanya. Rumah sakit bisa juga dalam berperan di sistem kesehatan sebagai pusat rujukan, menyediakan layanan spesialis dan subspesialis. Dia juga bisa berperan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan ya. Kemudian terlibat dalam surveillance penyakit dan pengumpulan data masyarakat. Jadi kita lihat juga rumah sakit dalam sistem sosial lebih luas ini sebagai aset vital dalam manajemen penanggulangan bencana. Ya, karena rumah sakit ini punya sumber daya yang bisa kita manfaatkan di dalam melakukan penanggulangan bencana atau krisis kesehatan. Dan dia adalah bagian integral upaya promosi kesehatan pada masyarakat tentang pengurangan risiko bencana. Kalau kita bicara rumah sakit ini mungkin hampir mirip ya dengan puskesmas sebagai fasilitas juga ya fungsinya. Cuma rumah sakit dalam skup ruang lingkup atau kerja yang lebih luas. Nah, komponen untuk program rumah sakit aman bencana ini adalah terkait satu peraturan kebijakan dan program di mana rumah sakit aman bencana ini harus masuk ke dalam peraturan kebijakan dan program strategis pusat maupun daerah yang berkelanjutan. Ya, jadi nggak bisa dia berdiri sendiri, harus didukung dengan kebijakan dari daerah. Lalu
komponen kedua adalah koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi, di mana kita harus paham bahwa Rumah Sakit Aman Bencana ini adalah bagian dari program penanggulangan bencana. Ya, nah makanya dia harus selalu kita libatkan di dalam program penanggulangan bencana. Penerapannya juga harus bekerja sama, kemudian juga berkolaborasi dengan unsur-unsur PPHX. Nah, kalau di klaster kesehatan, rumah sakit ini atau puskesmas nanti berada di dalam sub klaster pelayanan kesehatan ya. Jadi di dalam klaster kesehatan itu kita punya sub-sub klaster, ada 8 sub klaster ya. Nah, rumah sakit puskesmas itu nanti ada di dalam sub klaster pelayanan kesehatan atau pelayanan medik saat ini. Kemudian terkait manajemen sumber daya, rumah sakit ini punya SDM yang kompeten, terlatih, serta jumlah yang memadai. Ya, kemudian struktural dan non strukturalnya juga dia aman, sarkasnya dapat berfungsi secara efektif saat terjadi bencana, dan punya pembiayaan untuk situasi darurat. Ya. Yang terakhir adalah manajemen pengetahuan, informasi, dan komunikasi yang bermanfaat untuk menjamin mutu dan keadilan pelayanan di rumah sakit. Ya, di mana tujuannya adalah untuk memilah, kemudian mengorganisir, ya, mengekstraksi, dan menyajikan informasi yang dapat diakses untuk pemangku kemungkinan, lalu juga melakukan komunikasi risiko dan komunikasi krisis yang efektif. Nah, ini adalah peran rumah sakit ya di dalam penanggulangan bencana. Dia berperan pada saat kemudian pada saat terjadinya bencana, dan juga pada saat pasca bencana ya. Antara lain perannya hampir sama tadi seperti yang sudah saya jelaskan terkait manajemen krisis kesehatan. Prinsipnya adalah kalau upaya di PRA itu dia harus bisa mengurangi ancaman bahaya ya, di mana di sini punya sistem pencegahan kecelakaan ya, punya penanggulangan, punya standar K3. Nah, itu adalah suatu upaya untuk mengurangi ancaman. Kemudian bagaimana dia bisa mengurangi kerentanan. Contohnya adalah dengan memperkuat struktur dan non-struktur dari rumah sakit itu sendiri, perbaikan kondisi lingkungan, ikut berkontribusi dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat, dan menyiapkan anggaran yang memadai. Kemudian juga didukung oleh kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas. Nah, saat terjadi krisis atau bencana bisa terlibat misalnya dalam rapid health assessment ya, penilaian cepat masalah kesehatan, bisa menerima pasien dia pada kondisi bencana, bisa dimobilisasi ke lokasi bencana, menyediakan layanan kesehatan esensial. Jadi ini tetap dia harus bisa berperan ya pada saat bencana rumah sakit ini. Demikian juga pada saat pasca bencana ikut terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan konstruksi, serta membuat pembelajaran dan evaluasi dari kejadian krisis kesehatan atau bencana tersebut. Nah, ini adalah manajemen risiko di rumah sakit, di mana kalau kita mau melihat fungsi atau kapasitas rumah sakit kita ini sebenarnya sudah aman bencana atau belum sih. Nah, kita bisa menerapkan manajemen ini. Ya, kita lihat dulu, kita analisis risikonya, ada metode yang bisa kita gunakan ya, ada namanya Hazard Vulnerability Assessment atau HVA. Ada juga kalau mau pakai standar WHO itu Hospital Safety Index ya, atau HSI. Ini kita sudah ada pedomannya dan bisa dijadikan guidelines ya untuk melakukan penilaian rumah sakit yang aman bencana. Hasil dari analisis risiko itu baru nanti kita bisa bikin untuk rencana penanganan risikonya ya, disusun rencananya tadi melalui Hospital Disaster Plan. Kalau sudah punya perencanaan, nanti tinggal kita bikin timeline untuk pelaksanaan dari perencanaan yang sudah kita bikin. Sayang ya kalau kita udah bikin perencanaan terus nggak dilaksanakan gitu untuk penanganan risikonya apa. Kalau sudah dilaksanakan baru nanti kita melihat ya apakah yang perlu diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi. Ya, ini adalah metode untuk analisis risiko tadi ya, bisa pakai Hospital Safety Index atau kita bisa pakai HVA. Yang umum digunakan saat ini HVA ya, untuk kerentanan dan kapasitas rumah sakit terhadap bencana. Jadi kita melihat hazardnya, kerentanannya, dan kapasitas rumah sakit tersebut. Sebenarnya dua komponen penilaian ini bisa kita gunakan bersama-sama untuk saling melengkapi. Nah, ini contohnya ya untuk penggunaan HSI dan HVA. Nah, kemudian terkait rencana penanggulangan bencana rumah sakit atau Hospital Disaster Plan.
saya yakin ini semua rumah sakit pasti sudah punya ya sebagai syarat untuk akreditasi. Jadi sebenarnya HDP ini merupakan bagian dari rencana pengurangan risiko di rumah sakit. Jadi kita sebenarnya punya tujuan yang sama ya, baik di rumah sakit maupun di dinas kesehatan, bagaimana kita melakukan upaya pengurangan risiko. Nah, HDP ini bisa untuk menjadi rencana aksi ya untuk menanggulangi bencana di rumah sakit, disusunnya pada saat bencana dan melibatkan lintas departemen ya dari berbagai unsur pimpinan, kemudian juga layanan kedaruratan, rumah tangga dan lainnya. Ini adalah format kalau nanti ingin menyusul hospital disaster plan, kami juga sudah menyiapkan fasilitator. Kita sudah 2 kali melakukan workshop ya untuk menyiapkan fasilitator ini. Apabila dibutuhkan oleh rumah sakit, bisa kontak ke pusat krisis kesehatan untuk nanti diminta didampingi ya di dalam penyusunan hospital disaster plan yang baik. Saya yakin semua rumah sakit pasti punya, tapi apakah dokumen HDP yang disusun oleh rumah sakit sudah sesuai ya dengan standar ini? Itu nanti bisa kita lakukan evaluasi bersama dengan tim fasilitator ya. Rumah sakit juga harus punya sistem komando dan koordinasi pada situasi darurat ya. Rumah sakit tadi bagian dari subklaster pelayanan medis atau pelayanan kesehatan kalau di klaster kesehatan. Nah, pada situasi darurat nanti dia juga tetap berada di situ ya, di bawah subklaster pelayanan kesehatan atau pelayanan medis yang fungsinya memang untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, ini. Kemudian di internal rumah sakit juga bisa bikin struktur komando dan koordinasi. Jadi tadi kalau bagian dari klaster kesehatan dia ada di subklaster, tapi untuk internal rumah sakit juga rumah sakit bisa bikin ya dengan mengadop kurang lebih struktur organisasi yang mirip seperti yang ada di klaster kesehatan atau dinas kesehatan ini ya. Jadi kalau sebelah kiri ini yang dibentuk oleh dinas kesehatan ini adalah Health Emergency Operation Center ya yang kita aktifasi pada saat darurat. Nah, rumah sakit bisa mengadop sistem ini untuk internal rumah sakit juga ya, dibikin sistem komando dan koordinasinya. Ya, jadi ini untuk mengkoordinasikan fungsi dan peran rumah sakit pada situasi darurat dan bencana. Tapi dia tetap bagian dari nanti klaster kesehatan yang ada di dinas kesehatan. Ya. Nah, ini yang kita lakukan ya di dalam menguatkan dan mengimplementasikan Safe Hospital tadi. Kita sudah bikin workshop untuk fasilitator, di mana kita di sini menyiapkan fasilitator ini untuk nanti mendampingi rumah sakit dalam penyusunan HOSTIP atau HDP tadi ya. Dan ini juga amanah tadi dari ASEAN ya, dari hasil deklarasi pemimpin ASEAN, di mana kita harus menerapkan program fasilitas aman bencana di negara-negara ASEAN. Ini pedomannya yang bisa menjadi acuan nanti dalam melakukan analisis risiko tadi, dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana di rumah sakit ya. Dan ini juga jadi bagian dari indikator dari kinerja ya, dari kinerja kami di Kemenkes sudah masuk di dalam Restra, di mana target kami nanti sampai tahun 2029 itu ada 192 rumah sakit di provinsi maupun kabupaten kota yang kita dampingi dalam penyusunan hospital disaster plan-nya. Ini kita ambil nanti rumah sakitnya adalah yang masuk ke dalam indeks risiko bencana tinggi. Jadi ada 192. Ya. Nah, ini juga terkait peran kita di ASEAN ya, di mana kita diminta untuk mengimplementasikan rumah sakit aman bencana ini. Jadi target di tahun 2025 ini ada minimal nanti kita setahun sekali itu ya ada joint research. Jadi ada penelitian bersama terkait fasilitas aman bencana ini kita juga sudah kita lakukan bersama dengan tim peneliti dari universitas. Ya, baik, ini slide terakhir dari paparan saya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya dan bisa menambah pesan dari teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke Dr. Ika. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Widiana. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, siapa di antara teman-teman yang bertanya kepada Dr. Widiana? Silakan.
Kalau tidak ada, boleh moderator bertanya, Dok. Eh, izin bertanya nih, Dok ya. Tadi terkait dengan kontingensi ya, Dok ya, kontingensi bencana. Depok itu belum punya BPBD, Dok. Entah kenapa. Dari apa kabupaten kota di Jawa Barat itu sepertinya dua ya, Bandung dan Kota Depok yang nggak punya BPBD. Jadi penanggulangan bencana itu ada di bidang di bawah Damkar, bidang penanggulangan bencana. Nah itu eh, mohon arahan tuh Dok kalau bikin rencana kontingensi yang melibatkan lintas sektor itu eh, apakah ada best practice-nya Dok gitu yang bisa kita contoh seperti itu. Kemudian itu dulu deh Dok. Terima kasih. Oh, belum ada BPBD ya di Depok ya? Ya, nggak apa-apa. Nanti dari Dinas Kesehatan bisa melit dulu ya untuk penyusunan dokumen rencana kontingensi, tapi nanti di bidang kesehatannya aja gitu. Karena kan tugas kita hanya terkait kesehatan. Ya, kalau BPBD nanti dia yang akan istilahnya apa ya menjahit. Kita kan ada 6 klaster ya di dalam penanggulangan bencana, salah satunya kesehatan. Nah, diharapkan nanti klaster-klaster lain itu juga punya perencanaan kontingensi dan itu yang harus dijahit sama BPBD agar itu nyambung gitu ya. Jadi suatu rencana secara keseluruhan dari setiap klaster. Nanti Dinas Kesehatan bisa melit ya menginisiasi untuk penyusunan rencana kontingensi ini kalau memang belum ada BPBD-nya, tapi nanti kita lihatnya cuma dari bidang kesehatannya aja. Jadi upaya-upaya apa yang dilakukan oleh bidang kesehatan. Kami ada contohnya nanti bisa saya kirimkan beberapa ya ke Dokter Ika kalau memang nanti mau di adopt. Kita juga sekarang sedang menyusun sebenarnya untuk kurikulum dan modul ya untuk pelatihan untuk penyusunan rencana kontingensi ini. Mudah-mudahan tahun depan nanti bisa segera kita lakukan pelatihannya. Jadi teman-teman di Dinas Kesehatan mungkin juga di puskesmas dan rumah sakit bisa terlibat juga nanti dalam penyusunan rencana kontingensi. Jadi nanti yang melit pasca kesehatan itu ada di Dinas Kesehatan ya bisa melibatkan rumah sakit, puskesmas bisa juga melibatkan nanti sebenarnya lintas sektor ya. Jadi kita di dalam membuat trendcon itu kan kita harus menentukan dulu hazardnya apa ya. Kita nilai dulu. Dokumen KRB pasti belum punya juga ya karena nggak ada BPBD. Nah nanti kita bisa melakukan analisis dulu. Kita mau hazardnya apa sih yang harus kita buat dalam rencon ini karena sifatnya rencon kan single hazard ya. Kita tentukan dulu hazardnya apa, baru dari situ kita buat skenario-nya. Nah, skenario ini nanti kita bisa melibatkan lintas sektor ya. Kira-kira nih mau seberapa besar bencananya, misalnya gempa, mau seberapa besar gempanya ya. Itu kita bisa lihat juga sebenarnya dari histori-histori sebelumnya ya terkait kejadian-kejadian gempa misalnya yang pernah terjadi di Depok dan sekitarnya, kemudian seberapa parah dampaknya di Depok. Nah, jadi kita bisa bikin itu, lalu kita nanti bisa membuat asumsi dampaknya. Ini sebenarnya kalau sudah ada dokumen rencon dari BPBD, kita bisa skip nih yang awal-awal ini kita tinggal bikin upaya kesehatannya aja. Tapi karena belum ada, mau nggak mau nanti Dinas Kesehatan itu ya harus nyusun dari awal seperti itu, bikin skenarionya, kita bikin asumsi dampaknya, habis itu baru kita bikin untuk rencana penanggulangannya apa ya sesuai dengan dampak yang kita asumsikan akan terjadi akibat bencana tersebut. Jadi nanti kita bikin rinci peran dari setiap subcluster ya di dalam kluster kesehatan ini siapa dan harus melakukan apa serta kapan waktunya. Nah itu yang harus kita rinci di dalam dokumen rencon. Nanti bisa saya kasih contoh dokumen yang sudah dibikin oleh beberapa daerah ya dan yang terbaik. Mungkin begitu, Dr. Ika. Terima kasih, Dr. Widiana. Mungkin di antara teman-teman puskesmas, Dinkes dan puskesmas rumah sakit ada pertanyaan? Boleh raise hand, boleh tulis tangan di chat. Kalau tidak ada, saya ada pertanyaan lagi, Dok. Untuk yang emergency medical team, itu apakah sama dengan PSC yang di seluruh kabupaten kota? Itu yang pertama. Kemudian kalau berbeda nih, Dok, mereka itu kan tadi saya kalau nggak salah dengar mereka bisa mendaftar, kemudian mereka nggak dibayar ya, relawan ya, Dok, Iya, sukarela. relawan. Kemudian mereka akan dilatih gitu ya, Dok. Nah, itu gimana tuh memastikan bahwa setelah mereka dilatih, pas dibutuhkan, mereka bisa bergerak gitu. Ya, nggak ikut pelatihan doang, habis itu pas dipanggil nggak datang. Itu gimana tuh, Dok? Iya,
Saya jawab yang pertama dulu ya. PSC sama nggak sama IMT? Bisa sama, bisa enggak. Jadi kalau IMT itu kita kunci di spesifikasinya. IMT tipe 1 itu harus terdiri dari 1 orang dokter, kemudian ada 2 orang perawat, 1 tenaga farmasi, kemudian 1 tenaga logistik, 1 tenaga administrasi, dan 1 driver ambulans. Kalau PSC memenuhi eh, unsur ini, itu bisa kita sebut sebagai emergency medical team, ya. Nah, untuk pendaftarannya di dalam TCK nanti kita tinggal pilih aja, misalnya emergency medical team dari PSC Depok gitu ya. Kita bikin rumahnya dulu di situ. Kalau sudah bikin rumahnya nanti bisa memasukkan nama-nama timnya siapa saja yang sesuai komposisi itu tersebut ya. Bagaimana memastikan agar mereka mau dimobilisasi ya? Ini nggak bisa sih sebenarnya ya. Jadi memang karena sistemnya ini adalah sukarela ya, masyarakat mendaftar secara sukarela, kemudian juga pada saat mobilisasi nanti juga kita tanyakan lagi kesukarelaan mereka mau nggak nih dimobilisasi gitu. Kalau nggak mau ya kita nggak bisa maksa juga sebenarnya ya. Jadi sistemnya memang seperti itu yang kita bangun. Dan itu tetap kita punya tanggung jawab kalau mereka sudah terdaftar di dalam program tenaga cadangan kesehatan harus kita bina ya, itu kita bina karena ini adalah salah satu benefit yang bisa didapatkan dari TCK adalah pembinaan. Makanya kami harapkan sih teman-teman yang mendaftar di dalam program TCK ini ya punya sense of crisis gitu ya, jadi siap gitu dan mau untuk dimobilisasi membantu daerah yang terdampak. Jadi memang kita nggak kasih insentif sehari-harinya, nggak digaji mereka juga, tapi untuk mobilisasi pasti akan kita biayai kalau memang nanti kita yang mobilisasi dari pusat. Demikian dok. Baik, terima kasih Dr. Widiana. Udah jelas ya. Jadi pada saat turun ke lapangannya, pada saat bencananya tetap mereka akan dibiayai ya dok ya. Dan ada insentif itu nggak ada dok ya berarti. Nggak ada, nggak ada. Itu benar-benar Cuma relawan. biaya mobilisasi aja. Ya, mobilisasi. Baik, silakan teman-teman untuk yang tertarik jadi tim cadangan Dan kesehatan. satu lagi dokter Ika saya nambahin, tes CK ini bisa dimanfaatkan juga oleh Dinas Kesehatan ya, bukan oleh Kementerian Kesehatan aja. Jadi Dinas Kesehatan ini juga bisa mendapatkan akses untuk melihat dashboard TCK dan bisa memobilisasi juga gitu ya. Dinas Kesehatan baik di level provinsi maupun kabupaten kota ini bisa terlibat di dalam mobilisasi TCK ini. Kalau memang nanti Depok misalnya mau, bisa minta akses ke kami ya untuk bisa mengakses sistem tenaga cadangan kesehatan. Di situ bisa kelihatan nanti Depok punya berapa TCK gitu ya. Nanti misalnya mau mobilisasi bisa juga lihat di dalam dashboard itu ya. Misalnya mau mobilisasi ke daerah mana itu bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan kabupaten kota maupun provinsi. Baik, terima kasih Dr. Widiana. Baik, karena sudah asar juga di sini, atau di New Zealand udah Isya, udah jam berapa ini Pak Pian? Udah Jam jam malam. 9 malam, maghrib. Oh, maghribnya jam 9 ya, Iya, lagi panjang siangnya. alhamdulillah. Amin. Baik, karena Pak Pian juga mau sholat maghrib ya, kemudian kita juga harus asar. Silakan, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup forum kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Dr. Widiana atas materinya yang komplit ya, memberikan kita wawasan Kemenkes sedang melakukan apa untuk tanggap darurat bencana ini. Dan bukan hanya tanggap darurat ya, mitigasi, tanggap darurat, dan pra bencananya. Semoga kita juga bisa melaksanakan di level Kota Depok sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Meskipun SPM kesehatan itu ada di provinsi sebetulnya ya, bukan di kabupaten kota, tetapi tetap saja di level kabupaten kota kita tetap harus memberikan layanan kesehatan buat warga yang terdampak bencana. Dan sekaligus mitigasinya agar tidak banyak jatuh korban. Mungkin itu saja yang bisa kami simpulkan dari Dr. Widiana. Nanti materi insya Allah akan kami upload di Google Drive. Nanti teman-teman silakan mengakses. Nanti minta materinya ya, Dokter. Kami kembalikan kepada Mbak Eko. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Pian dan Dr. Widiana.
Baik, terima kasih kepada moderator Dr. Ika dan para narasumber yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa ya, yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Sebelum acara ditutup, saya punya satu pantun, ya minta tolong dicakepin. Kalau nggak cakep, dicakepin aja. Sate kambing jangan lupa disajikan dengan acar. Cakep. Pakai sambal yang pedas sampai bikin kapok. Cakep. Berserah diri kepada Allah bukan berarti tanpa ikhtiar. Yuk bersama kita kolaborasi mitigasi dan siaga bencana Megatrust di Kota Depok. Cakep. Baiklah, demikianlah acara diskusi pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam bertutur kata, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Sampailah kita dalam penghujung acara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Pian. Dr. Widiana, terima kasih. Izin live. Terima kasih izin live. Ya, terima kasih. Ini stop ya.